Halo semuanya, kepada teman-teman yang udah bergabung di room Zoom, boleh untuk mengisi presensinya ya. Iya, benar sekali teman-teman. Boleh mengisi presensi di link G-Form yang telah kami sediakan di room Zoom ya. Oke nih, karena jam juga udah menunjukkan pukul 1:15 siang hari ini, teman-teman juga sepertinya sudah banyak yang bergabung ya. Pertama-tama saya mau menyapa dulu teman-teman semuanya. Halo, perkenalkan nama saya Bella dan saya akan ditemani oleh rekan saya. Halo Kak Cantika. Hai Kak Bella. Di room Zoom kita kali ini juga kita ditemani oleh dosen mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Kesehatan dan Gangguan Mental, yaitu Ibu Ririn. Halo, selamat siang Ibu. Iya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nah selain itu juga nih Kak Bella, ada pemateri kita yang sudah hadir di room Zoom kita juga. Beliau ini yang nantinya akan memberikan informasi kepada kita nih, yang pastinya udah kita tunggu-tunggu. Kak Fariza, halo Kak Fariza. Halo, selamat siang. Terima kasih kesempatannya ya untuk teman-teman yang udah mau mengundang saya dan Ibu Ririn juga yang sudah mau hadir hari ini mendampingi para teman-teman yang mau ngadain webinar nih. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Fariza. Sebelumnya, terima kasih. Selamat Iya, bergabung ya Kak. Yap. Satu lagi nih Kak Cantika, kita juga akan ditemani oleh moderator kita yang akan memandu jalannya webinar ini. Halo Kak Kartika. Halo Kak Sabella dan Kak Cantika. Oke, wah Kak Bella, kebetulan banget nih ya, udah jam 1 siang tuh, jam-jamnya rawan ngantuk di hari Sabtu lagi. Mungkin juga ada teman-teman di sini yang multitasking nih, lagi sambil ngerjain tugas atau ada kegiatan lainnya, ada yang mungkin sambil di perjalanan, dan juga ada yang lagi mau me time nih. Iya, benar banget. Bisa jadi juga nih setelah ikut webinar kita, ada yang siap-siap mau malam mingguan nih, Kak Cantika. Mungkin sama pasangannya atau sama keluarganya. Bener gak nih, teman-teman? Boleh dong coba chat di kolom Zoom lagi pada apa sih, teman-teman? Oke. Pokoknya nih, Kak Bella, apapun yang mungkin teman-teman kita sedang lakuin di sini, oke, oh banyak nih yang lagi nugas, oh lagi beresin rumah. Wah, semangat ya Kak, buat sambil nugasnya. Oke, oke teman-teman di sini, kami sangat mengapresiasi nih dan berterima kasih kepada teman-teman di sini yang udah menyempatkan waktunya untuk tetap hadir di webinar kita. Mmm, oke, langsung aja kali ya untuk mempersingkat waktu juga. Mohon izin, kami untuk membacakan tata tertib pada kegiatan webinar kali ini. Kepada Kak Bella, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Cantika. Saya izin untuk membacakan tata tertibnya. Jadi, tata tertib pada webinar ini yang pertama, peserta diperkenankan untuk join Zoom 5 menit sebelum webinar dimulai. Yang kedua, peserta yang telah bergabung wajib mengisi presensi awal berupa link G-Form yang diberikan pada kolom chat Zoom pada pukul 1 sampai 1:15. Yang ketiga, selama kegiatan webinar ini, peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera. Yang keempat, selama kegiatan webinar berlangsung, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon. Yang kelima, fitur chat Zoom akan dikelola oleh panitia yang akan diaktifkan atau dinonaktifkan menyesuaikan sesi kegiatan yang sedang berjalan. Yang keenam, peserta dilarang untuk membuat keributan atau mengirimkan kata atau kalimat yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan webinar kita. Yang ketujuh, peserta hanya diperbolehkan menyalakan mikrofon apabila dipersilahkan bicara oleh pembicara dan juga ketika sesi tanya jawab. Selanjutnya, yang kedelapan, pada sesi tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat. Yang kesembilan,
9, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat bertanya lewat kolom chat Zoom dengan menuliskan format nama _instansi. Yang ke-10, peserta wajib mengisi link presensi akhir berupa link G-Form yang akan diberikan panitia pada kolom chat Zoom juga. Yang ke-11, peserta diharapkan tertib dan memperhatikan secara seksama selama kegiatan webinar berlangsung. Dan yang terakhir, peserta wajib menerapkan 3S, yaitu salam, sopan, dan santun. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Bella sudah membacakan tata tertibnya. Oke, nah ngomong-ngomong soal webinar kita hari ini nih teman-teman, pasti udah nggak asing lagi bagi teman-teman jika ngebahas tentang trauma. Benar banget Kak Cantika, mungkin masih banyak banget orang-orang yang sulit untuk menerima dan juga berdamai dengan trauma pada diri mereka ya. Bahkan ya Kak Bella, yang saya tahu juga nih, untuk sampai ke tahap menerima itu kan prosesnya panjang ya Kak Bella. Kadang-kadang tuh ada beberapa orang yang sekedar buat mengingat traumanya aja tuh mereka takut, mereka menghindar. Akhirnya bisanya cuma mendem aja deh sampai numpuk deh. Setuju. Mungkin teman-teman yang ikut hadir hari ini juga merupakan salah satu upaya yang dilakukan teman-teman untuk bisa mengenali trauma mereka ya Kak Cantika. Benar banget Kak Bella. Sesuai banget nih sama tagline kita. Tagline kita seperti apa tuh Kak Bella? Seperti yang ada di background ya, yaitu deal, feel, and heal the trauma. Ya, gimana tuh Kak Bella maksudnya? Jadi untuk kita mencapai stage dalam proses penerimaan, pastinya kita harus dealing dulu dengan keadaan Kak Cantika. Dan juga kita harus punya keberanian untuk menghadapi trauma, karena kenyataannya trauma itu tidak akan hilang dan selalu ada di tempatnya gitu ya, nggak akan kemana-mana. Lalu yang perlu kita lakukan adalah merasakan kenangan pahit itu dan juga membawanya ke alam kesadaran, sehingga saat kita sudah menyadarinya, kita bisa mencari cara untuk bisa menyelesaikannya gitu Kak. Jadi rasa luka itu bukan lagi dipendam, tapi diselesaikan gitu ya. Dan untuk mencapai titik heal itu memang perjuangan yang sangat panjang Kak Cantika. Wah, emang nih, menarik banget ya Kak Bella pembahasan kita kali ini tuh. Seperti yang pernah saya tonton. Kayak saya pernah nonton tuh di salah satu channel YouTube terkenal, ada yang pernah nonton ini nggak sih? Influencer Rachel V-nya. Pasti pada tahu dong Rachel V-nya. Dia tuh kan seorang influencer ya, dia pernah nge-upload gitu di YouTube tentang, kalau nggak salah tuh sekolah sepanjang masa. Nah, teman-teman ada yang pernah nonton nggak? Ya sih, pada ada yang pernah nonton ya mungkin. Oke. Nah, kalau teman-teman pernah nonton, di situ tuh aku sih ngelihatnya di situ banyak banget pelajaran yang bisa kita petik. Di mana tuh klip videonya itu kayak menggambarkan sekolah terbaik itu ya kehidupan kita sendiri itu, di mana tuh sampai akhir hayat kita kan pastinya bertemu dengan orang baru, orang lain, berproses, terus kita juga bakal berkembang. Setuju nggak nih teman-teman? Setuju ya Kak Cantika pastinya. Oke, sama halnya sama trauma juga sih Kak Bella, karena tuh di mana buat mencapai titik heal-nya yang tadi kayak Kak Bella bilang, itu juga bukan proses yang bisa kita lakuin kayak cuma 1 atau 2 hari. Nah kan itu kan proses yang berkelanjutan ya Kak Bella. Benar banget Kak, mungkin bahkan saat kita sudah sembuh pun, kita harus tetap menjaga agar mental kita itu stabil ya Kak Cantika. Jadi kita bisa lebih kuat ke depannya kalau menemukan masalah lagi. Ya, bener banget. Duh, emang nih seru banget kalau bahas-bahas kayak gini. Karena kan menurut kita juga pasti di sini kayak menuju dewasa tuh pasti pada bilang, aduh susah banget nih, tantangannya banyak banget. Dan juga sepertinya topik ini tentang trauma ini emang lagi happening juga ya Kak Cantika di masyarakat. Iya, bener banget setuju. Karena kan mungkin trauma itu kan sebenarnya kayaknya udah ada dari dulu, Kak. Namun buat kita sadar kalau pentingnya mental health di zaman sekarang tuh baru-baru ini gitu. Setuju nggak sih, Kak Bella? Iya, setuju. Bahkan di media sosial itu sempat ada opini kalau katanya tuh generasi Z itu adalah generasi yang sangat peduli dengan mental health ya. Tapi kenyataannya kok makin banyak yang jadi mengeluh gitu. Sehingga jadi muncul pertanyaan sebenarnya generasi kita itu mentalnya lebih kuat atau justru melemah gitu.
Benar, aku juga pernah dengar tuh yang kayak gitu. Atau juga mungkin bisa jadi karena akses media sosial kita kan sekarang semakin berkembang pesat ya. Apa ya, nggak kayak orang zaman dulu gitu. Ya contohnya, pada zaman orang tua kita kan media sosial belum terlalu berkembang gitu. Jadi mungkin mereka hanya menyalurkan apa yang mereka rasakan tuh ya lewat pena dan secari kertas gitu, Kak. Benar, setuju banget Kak Cantika. Nah, Kak Bella, aku yakin banget juga di sini tuh teman-teman pastinya pada nggak sabar banget buat dengerin pemateri daripada dengerin kita ngomong kali ya. Wah, Buat teman-teman juga nih, oh ya aku mau ingetin lagi kalau nanti di akhir acara kita pada hari ini, kami akan memberikan reward kepada pertanyaan terbaik. Nah, teman-teman jangan lupa buat bertanya ya. benar banget. Yuk teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain nanti boleh langsung chat aja di kolom chat ya Kak Cantika. Dan aku pun udah excited banget buat dengerin penjelasan dari pemateri kita, yang pastinya ilmunya pasti bakal bermanfaat. Tapi tunggu sebentar ya Kak Bella. Sebelum kita masuk ke acara inti pada hari ini, ada baiknya juga kita mengawalnya dengan berdoa terlebih dahulu, agar acara webinar kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Benar banget. Kalau begitu kita persilahkan aja Kak Doni Wahyudi untuk memimpin doa. Ya, terima Persilahkan Kak kasih. Doni. Ya, terima kasih Kak Sabila izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa agar acara webinar hari ini diberikan kelancaran. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan dan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, saya pimpin. Dan bagi teman-teman yang non-muslim, silakan menyesuaikan. Marilah kita awali doa ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allahumma ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami aturkan kepadamu selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti webinar Post Traumatic Disorder pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu Mbak Fariza Sabrina, MP Psikolog. Jadikanlah acara kami ini sebagai webinar ilmu yang bermanfaat, yang Kau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Doni atas doa-doa baiknya kepada kita pada siang hari ini. Oke, baik nih teman-teman. Karena waktu juga semakin siang, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke acara inti, pemaparan materi dari Kak Fariza kepada moderator Kak Kartika. Dipersilahkan. Baik, terima kasih MC Kak Cantika dan Kak Sabella. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Walau sudah sempat diperkenalkan oleh MC sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri kembali ya. Perkenalkan, saya Kartika selaku moderator acara webinar pada siang hari ini. Seperti yang teman-teman ketahui, webinar kita pada hari ini bertemakan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Deal, Feel, and Heal the Trauma. Di mana teman-teman semuanya akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Fariza Nur Sabrina, MPSI Psikolog, yang merupakan seorang praktisi psikolog klinis. Pembahasan ini tentunya diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang mendalam tentang apa itu PTSD, bagaimana gejalanya, dan bagaimanakah penanganannya. Nah, buat yang sudah kepo dengan materi kita hari ini, yuk kita sambut bersama terlebih dahulu pemateri kita yang sudah ada di tengah-tengah kita. Halo Mbak Fariza.
Halo Kartika, selamat siang. Selamat siang, apa kabar Kak? Baik, udah mulai agak-agak ngantuk ya kalau jam segini di hari weekend, tapi moga-moga kita semua bisa tetap semangat sampai akhir, terus nanti pas pemaparan materinya juga bisa sama-sama tetap fokus dan juga ngikutin nih gitu. Moga-moga aku bawain nggak bikin ngantuk ya. Baik, semoga kita semua bisa melawan kengantukan di siang hari ini ya teman-teman. Yes. Alhamdulillah. Oke, tapi sebelum itu mari kita kenalan dulu nih sama Mbak Fariza lewat CV-nya berikut ini. Nah, ini CV dari Kak Fariza. Jadi Kak Fariza ini adalah seorang psikolog klinis yang lahir pada 9 Januari 1996. Mbak Fariza ini seorang expertise di bidang psychological counseling, psychological research, ada Photoshop, dan SPSS. Untuk pengalamannya sendiri, Kak Fariza sedang bekerja di teduh.io sebagai psychology content writer dari bulan April 2022. Kak Fariza juga sempat menjadi academic assistant nih, teman-teman, di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia di tahun 2019 sampai 2020. Selain itu, Kak Fariza juga sempat menjadi researcher di Forge Strategic Partner di tahun 2018. Dan Kak Fariza juga sempat menjadi user engagement di setipe.com di tahun 2017 sampai 2018. Untuk pendidikannya, Kak Fariza sempat menempuh pendidikan di Universitas Indonesia untuk S2 dan S1-nya ya, Kak. Di tahun 2013 sampai 2017 untuk S1-nya dan untuk S2-nya di tahun 2019 sampai 2022. Wah, bisa dilihat teman-teman IPK-nya Kak Fariza cukup besar ya, teman-teman. Aduh, mohon maaf, ini seharusnya tidak perlu ditunjukkan ya, sebenarnya mungkin dibacain aja, jadi malu juga nih CV kelihatan sama yang lain. Dan Kak Fariza juga sempat mengikuti summer school program di Inha University Korea ya, Kak. Keren banget. Dan ini Kak Fariza juga sempat menjadi volunteer di beberapa kegiatan dan juga menjadi researcher seperti itu. Sebelum kita masuk materi, kita boleh kali ya Kak chit-chat sebentar. Oke, boleh dong. Kak Fariza sempat jadi ini ya, apa namanya, sempat summer school program di Inha University, kalau boleh, itu ngapain aja ya, Kak? Oke, jadi ini memang salah satu program dari universitas juga, bahwa kita ada kerjasama sama Inha University, di mana mahasiswa dari universitas kami itu boleh untuk ikut program summer school di Inha University-nya untuk kurang lebih sekitar 3 minggu gitu. Di sana sebenarnya jadinya aku ambil kelas juga sih, jadi memang ada beberapa summer school. Beberapa universitas summer school-nya beda-beda, ada yang memang dia lebih ke pengenalan budayanya, jadi banyak kegiatan budayanya kayak diajak kemana gitu ya, jalan-jalan untuk tahu budaya sekitarnya gimana. Tapi kalau di aku memang summer school-nya lebih banyak kelas juga, jadi 3 minggu itu memang aku ikut kelas. Di dalam kelasnya mereka terus dikasih kayak mata kuliah yang berkaitan dengan budaya Korea, jadi aku belajar bahasa Koreanya juga pengantar, aku belajar sosiologi dan juga kayak sejarah budayanya di Korea itu seperti apa. Ada temanku yang ambil kelas bisnis juga dan juga belajar budaya Korea dari drama Korea. Ya, jadi kalau yang ambil kelas drama Korea itu jadi dia tiap hari nonton drama Korea, tapi habis itu disuruh kayak nulis insight apa sih yang dia dapat dari si drama Korea tersebut dan apa yang dia pelajari tentang budaya Korea dari si drama tersebut gitu sih. Sebenarnya sangat seru dan menyenangkan juga memang. Keren-keren, menarik sih Kak, memang. Jadi teman-teman yang mau konseling selain kehidupan, bisa juga nih konseling gimana sih cara ikut summer school program ini ke Kak Fariza gitu. Kak Fariza akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih? Akhir-akhir ini ya, kalau sekarang memang aku masih sibuknya di Teduh tersebut. Teduh itu adalah aplikasi kesehatan mental yang memang baru rilis baru-baru ini, kayak beberapa bulan yang lalu. Di Teduh ini jadi aku selain jadi psychology content writer, tapi juga jadi salah satu psikolognya. Dan untuk sebagai psychology content writer, jadi di sana aku membantu untuk menulis semacam self-help courses atau sesi-sesi self-help singkat yang bisa diakses lewat aplikasinya untuk membantu menangani permasalahan psikologis yang umum terjadi. Jadi nih misalnya teman-teman belum masih ragu mau ke psikolog,
tapi ngerasa kayaknya udah ada permasalahan-permasalahan tertentu yang mungkin belum parah-parah banget, tapi udah perlu dibantu atau diolah nih supaya nggak jadi lebih parah. Nah, teman-teman bisa ngakses si sesi-sesi singkat tersebut lewat aplikasi Teduh untuk tahu ada materi psikoedukasinya, terus ada aktivitas-aktivitas mandiri, dan juga sesi-sesi praktis yang bisa dilakukan oleh teman-teman untuk membantu mengelola permasalahan teman-teman tanpa perlu ke psikolog terlebih dahulu. Tapi tentunya ini nggak bisa menggantikan peran konseling profesional ya. Kalau memang permasalahannya sudah cukup parah, tentu teman-teman masih dianjurkan untuk pergi ke psikolog. Tapi ini istilahnya kayak P3K-nya lah gitu. Sesi-sesi pendek ini kayak P3K yang bisa kita gunakan kalau misalnya kita merasa masih bisa menangani masalahnya ini secara mandiri. Gitu sih. Sama, oh ya, aku juga jadi psikolog volunteer di salah satu komunitas yang bergerak di psikologi fan dan fandom. Kalau teman-teman suka K-pop, teman-teman ada yang suka Jepangan gitu ya, dan mengidentifikasi dirinya sebagai seorang fans gitu. Nah, ini aku bahas lebih lanjut dan juga aku pelajari lebih lanjut di komunitas yang namanya We Fans You ini. We Fans You ini ada Instagram dan Twitternya juga, dan kita juga punya program konseling di mana aku menjadi salah satu psikolog juga di situ. Gitu. Oh, keren banget Kak, banyak kegiatannya ya akhir-akhir ini. Untuk teman-teman yang merasa butuh untuk mengaksesnya, tadi bisa di teduh.io, dan kalau yang fan-fan tadi apakah namanya? We Fancy You tuh yang ada di volunteer activities bagian paling atas. Itu nama Instagramnya juga kayak gitu. We Fancy You. Oke, We Fancy You. Menarik banget ya teman-teman. Nah, daripada kita memakan banyak waktu lagi, Mbak Fariza apakah sudah siap untuk memaparkan materi? Siap? Tapi aku mungkin mau share screen sendiri aja, nggak apa-apa ya? Oh iya, boleh. Oke. Sebelumnya, saya izin mengingatkan ya Mbak, bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 45 menit dan akan dilanjutkan dengan Q&A pada sesi selanjutnya. Nah, bagi teman-teman peserta, seperti yang sudah dikatakan oleh MC sebelumnya, bahwa nanti akan ada door prize bagi peserta dengan pertanyaan terbaik. Maka dari itu, siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian. Silahkan siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik kalian ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Mbak Fariza. Waktu dan tempat saya persilahkan, Mbak. Oke, terima kasih Kartika. Mungkin nanti teman-teman bisa bantu ingetin juga kalau misalnya waktunya udah mau mepet atau udah mau selesai ya. Takutnya aku terlalu asik bercerita, terus jadinya kelewatan nih waktunya. Oke, selamat siang semua. Terima kasih sudah mau hadir hari ini ke webinar mengenai PTSD ya di Sabtu siang, yang mungkin buat teman-teman ada yang biasanya istirahat atau lagi di luar gitu, tapi hari ini udah mau kumpul bareng untuk belajar bersama. Itu sangat aku apresiasi juga antusiasmenya. Nah, tadi emang udah sering dibilang dan disebut berkali-kali juga kalau hari ini kita akan membahas mengenai trauma dan PTSD nih. PTSD sendiri singkatan dari Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Jadi emang sedikit banyak pasti kita akan membahas mengenai traumanya itu sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke PTSD-nya, aku mau tahu dulu dong kalau teman-teman dengar kata trauma gitu ya. Apa sih sebenarnya yang muncul di pikiran atau di kepalanya teman-teman gitu? Mungkin sekarang kita banyak ya di sosial media ngebahas tentang trauma juga. Teman-teman kalau misalnya mau berkomentar boleh tulis di kolom chat juga. Kayak mungkin ada yang bahas tentang inner child, terus kayak trauma masa kecil, atau dikit-dikit kalau misalnya kita kayak mengalami situasi buruk, terus bilangnya kayak, iya gue jadinya traumatis gara-gara hal tersebut, atau penggunaan-penggunaan istilah yang lain nih. Oke, ini ada yang ngechat satu, bentar. Sambil aku buka dulu chatnya. Oke, pengalaman buruk yang menakutkan, benar gitu ya, pengalaman menyakitkan. Jadi ada situasi buruk di masa lalu. Nah ini semua ya benar ya, trauma tuh kayaknya istilahnya atau kaitannya tuh sama sesuatu yang sudah terjadi, pengalaman kita sebelumnya, dan pengalaman tersebut itu nggak enak buat kita. Jadi buruk atau kayak menakutkan, terus sangat menyakitkan juga mungkin buat kita. Dan nah ada yang bilang juga respon tubuh terhadap peristiwa. Nah benar gitu. Jadi selain ada peristiwa buruknya, ini juga ada yang sesuatu yang menjadi respon dari kitanya. Jadi nggak cuma hanya peristiwanya aja, tapi bagaimana kita merespon terhadap si peristiwa tersebut gitu. Sebenarnya teman-teman jelasin ini udah sedikit banyak ya menggambarkan lah ya gitu. Sebenarnya trauma itu apa, tapi mari kita bahas lagi secara definisi sebenarnya trauma itu apa sih? Jadi kalau menurut American Psychological Association, trauma itu adalah respon emosional terhadap pengalaman buruk
seperti kecelakaan, kekerasan seksual, maupun bencana alam. Nah, meskipun di sini yang disebut contohnya cuma 3, tapi sebenarnya jauh lebih luas daripada 3 peristiwa ini ya. Poin utamanya sebenarnya adalah yang di bold atau yang ditebalkan, yaitu respon emosional, respon emosi dari kitanya setelah kita mengalami pengalaman yang buruk. Yang kayak kalau kata teman-teman kayak pengalaman menakutkan, situasi buruk gitu, hal yang tidak menyenangkan di masa lalu. Nah, jadinya ketika ada hal-hal yang tidak menyenangkan ini, itu sangat berbekas buat kita, akhirnya muncul respon emosional atau respon-respon tertentu dalam diri kita nih, yang biasanya responnya juga membuat kita merasa nggak nyaman atau nggak enak. Nah, ketika ada respon-respon ini yang muncul di kita, itulah yang disebut kita punya trauma terhadap si pengalaman buruk tersebut. Nah, apa aja sih sebenarnya yang bisa memunculkan trauma? Sebenarnya banyak banget yang bisa memunculkan trauma ya. Cuman ini beberapa aja yang aku tulis yang umumnya dikaitkan terkait dengan trauma itu ada kecelakaan, perang, bencana alam, pengabaian masa kecil atau neglect ya, di neglect orang tua atau lingkungannya ketika kecil, kematian orang terdekat, kekerasan fisik atau seksual maupun juga penculikan. Balik lagi, nggak harus situasinya sebesar ini atau semengancam ini untuk kita punya trauma ya. Kalau misalnya kita pernah dikucilkan gitu, atau pernah dibully secara sosial dalam sekolah, ya itu juga bisa memunculkan trauma gitu. Jadi bukan harus sesuatu yang besar atau sesuatu yang mengancam jiwa banget, tapi kalau memang itu sesuatu yang memunculkan perasaan sangat tidak menyenangkan bagi kita, dan kita akhirnya memunculkan reaksi emosi dan juga reaksi yang tidak menyenangkan juga, nah itu bisa dianggap trauma. Jadi apa yang bisa memunculkan trauma itu sangat subjektif atau sangat personal untuk masing-masing orang juga. Nah, balik lagi tadi poinnya kan selain ada peristiwa yang memunculkannya, tapi juga harus ada gejala yang kita alami dulu gitu. Nah, kita dibilang punya trauma kalau misalnya kita memiliki beberapa gejala tertentu. Di sini yang umum, gejala-gejala yang umum muncul ketika kita punya trauma itu bisa dibagi ke dalam 3 kelompok. Ada emosional, perilaku, dan juga fisik. Kalau dari segi emosional, kita mungkin jadi ngerasa lebih mudah sedih, jadi marah karena mengalami itu, atau mungkin ada beberapa yang menyangkal atau denial. Jadi kayak pura-pura atau tidak mau mengakui kalau kita pernah mengalami situasi trauma tersebut gitu. Terus bisa aja jadinya rasa takut dan juga malu karena pernah mengalami situasi tersebut. Selain itu bisa juga muncul gejala dalam bentuk perilaku, misalnya jadi kayak sering mimpi buruk atau bahkan malah jadi nggak bisa tidur gitu ya, insomnia, dan punya masalah relasi sama sosial, misalnya jadi menarik diri atau jadi awkward gitu, nggak mau bersosialisasi sama orang lain, atau justru jadinya emosi kita mudah tersulut, jadi kayak senggol bacoknya gampang gitu ya, jadi gampang senggol bacok terus marah-marah terus, dan ini juga bisa membuat kita punya masalah relasi sama orang sekitar. Dan yang terakhir juga ada gejala fisik. Ini yang mungkin banyak terjadi tapi suka nggak diketahui bahwa ini sebenarnya reaksi terhadap trauma gitu. Karena gejala fisiknya itu umum, kayak misalnya mual, pusing, ada perubahan di pola tidur atau pola makan, terus tubuh rasanya kok tegang terus gitu ya, sama mungkin ada yang muncul masalah pencernaan, jadi gampang mules gitu. Atau kalau ada yang pernah GERD gitu, dengar istilah GERD itu bisa jadi GERD juga. Jadi kayak asam lambungnya naik sampai ke kerongkongan gitu. Nah, jadi sebenarnya gejala-gejala ini kalau misalnya dilihat satu persatu sebenarnya umum ya, kita pasti pernah gitu mengalami 1 atau 2 gejala yang tertulis di sini gitu. Tapi bukan berarti kita mengalami trauma ya gitu. Jadi perlu dilihat-lihat lagi nih sebenarnya ketika apa sih yang menyebabkan kita punya gejala 1 atau 2 yang ada di sini gitu. Kalau memang disebabkan karena satu situasi yang buruk gitu, pengalaman buruk yang terjadi ya mungkin itu bisa termasuk trauma. Tapi kalau misalnya enggak, bukan karena pengalaman tertentu ya mungkin itu emang kita lagi masuk angin aja gitu misalnya, atau mungkin kita lagi moody aja gitu, moodnya lagi naik turun karena situasi atau kondisi kesehatan mental yang lain gitu, bukan karena trauma. Nah, karena sebenarnya trauma ya tadi kan lagi naik daun, banyak yang menggunakan istilah trauma gitu dalam kehidupan sehari-hari atau di media sosial, mungkin jadi muncul pertanyaan sebenarnya trauma itu wajar nggak sih Kak dimiliki gitu. Nah, kalau dibilang wajar atau enggaknya, ya sebenarnya trauma sendiri adalah hal yang umum atau mungkin banget dialami oleh diri kita kalau kita terpapar dengan situasi yang buruk di sekitar kita. Tapi memang setiap orang yang, ya sedikit banyak dari kita mungkin pernah mengalami trauma ya. Tapi mungkin traumanya tidak sampai dalam tahap mengganggu kehidupan sehari-hari kita dan juga tidak bertahan lama gitu jangka waktu
waktunya. Nah, kalau yang kayak gitu berarti masih dibilang trauma yang kita alami itu wajar atau dalam batas normal. Tapi kalau misalnya traumanya sudah bertahan dalam jangka waktu yang lama, sudah mengganggu aktivitas sehari-hari kita gitu ya, kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan juga nih. Ibaratnya nih, misalnya kita lagi jalan di trotoar, nggak sengaja keserempet motor sampai jatuh gitu. Kalau habis kejadian keserempet motor itu kita jadi takut sama motor, terus jadi ngeliat motor tuh sempet deg-degan untuk beberapa hari, dan juga jadi keringet dingin kalau misalnya jalan di trotoar yang sempit, maksudnya kayak sangat mepet sama jalan raya. Nah, itu adalah suatu reaksi trauma yang wajar gitu. Ya tentu aja kita pasti deg-degan karena kita pernah mengalami situasi di mana kita terancam oleh si motor tersebut. Dan kita memang ada buktinya kita sudah pernah terluka gara-gara keserempet motor. Jadi kalau setelah itu kita jadi takut atau kayak cemas gitu ya, seperti yang tadi aku bilang, itu adalah reaksi yang wajar. Ini jadi nggak wajar kalau misalnya kita lagi ngelakuin tugas gitu ya, lagi tugas, lagi kerja, atau lagi nggak ngeliat motor sama sekali, tapi tiba-tiba tetap keinget motor, terus tiba-tiba panik lagi. Nah, itu nggak wajar. Atau kalau misalnya ini sudah bertahan sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai sama sekali kita nggak mau ke jalan raya atau nggak mau lihat motor sama sekali, karena kalau ngelihat motor sekali aja kita pasti langsung deg-degan, nah itu berarti udah cukup nggak wajar juga. Nah, itu mungkin yang butuh diperiksakan lebih lanjut. Tapi kalau misalnya cuman sampai di tahap di mana kita jadinya lebih berhati-hati ketika di trotoar, ketika ngelihat motor gitu, atau kita masih bisa naik motor tapi harus pegangan atau harus kayak pelan-pelan banget gitu. Nah, itu mungkin traumanya masih bisa kita handle dan masih dalam tahap wajar, bukan yang perlu diperiksakan atau bukan termasuk dalam gangguan gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia udah berlebihan ya, udah benar-benar mengganggu sampai kita nggak mau ngelihat motor sama sekali tadi, atau sampai kita lagi ngelakuin aktivitas yang lain, terus masih terngiang-ngiang sama suara motor, atau juga keserempet motor. Nah, itu bisa jadi kita mengalami gejala post-traumatic stress disorder nih, gitu. Jadi istilahnya trauma, ada kejadian traumatis, kita mengalami trauma, tapi trauma itu masih ada tahap batasan normalnya. Nah, kalau sudah melebihi batasan normalnya itu bisa dibilang kita sudah punya post-traumatic stress disorder ini, gitu. Ketika respon traumanya bertahan lebih dari 1 bulan dan mengganggu aktivitas harian kita. Nah, secara definisi sendiri, post-traumatic stress disorder atau PTSD bisa dijelaskan sebagai gangguan psikologis yang muncul setelah adanya trauma, di mana seseorang terus mengalami kembali pengalaman traumatis yang bertahan lebih dari 1 bulan, si gejala-gejalanya ini, dan mengganggu fungsi sehari-hari. Jadi ada 2 indikator utamanya nih ya. Jadi lebih dari 1 bulan setelah kejadian traumatisnya dan sudah mengganggu fungsi atau aktivitas sehari-hari. Nah, gejala-gejala PTSD apa aja sih? Berikut ini aku coba menjelaskan. Jadi sebenarnya gejala PTSD dan trauma pada umumnya nggak berbeda jauh, tapi ada ciri khasnya nih di PTSD yang membedakan ketika kita punya trauma yang pada tahap wajar sama yang enggak. Yang ada di PTSD dan mungkin nggak ada di trauma pada umumnya adalah gejala intrusif. Apa sih gejala intrusif? Gejala intrusif tuh ketika kita mengalami kembali pengalaman traumatis atau istilahnya terngiang-ngiang kembali si pengalaman traumatis tersebut di luar waktu yang bahkan di sela-sela ketika kita beraktivitas yang lain. Jadi bisa aja bentuknya jadi ingatan tidak menyenangkan kayak trauma tuh terus-terusan muncul, tadi balik lagi ketika lagi kerja, ketika lagi ngobrol sama orang, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba kepala kita inget gitu, sama kejadian diserempet motor gitu. Atau kayak kita nggak bisa berhenti untuk memikirkan keserempet motor tersebut gitu, nggak bisa berhenti memikirkan, aduh kalau misalnya gue nggak ngindar, kalau misalnya gue telat aja ngindar sedikit, mungkin sekarang gue udah kecelakaan parah kali ya, atau mungkin gue udah nggak selamat gitu, udah mikirnya tuh udah jauh-jauh banget overthinking mengenai kecelakaan yang terjadi, mungkin memang udah lama banget terjadinya gitu. Terus bisa aja dalam bentuk flashback atau kilas balik. Nah ini jadi misalnya kayak kita nggak sengaja sekilas dengar suara motor gitu, tiba-tiba ingatan kita tuh langsung memutar balik momen-momen ketika kita kecelakaan yang kemarin tuh. Jadi dengar suara motor sedikit, kita langsung tiba-tiba berasa kembali berada di situasi ketika kita jatuh habis diserempet sama si motor tersebut. Jadi sangat detail dan sangat real rasanya kita kembali di momen lagi tersebut. Itu namanya flashbacks. Dan juga bisa muncul dalam bentuk mimpi buruk.
nggak cuma di aktivitas sehari-hari aja sih gejala intrusif ini bisa muncul dalam bentuk mimpi berulang-ulang soal kejadian si traumatis yang terjadi sama kita. Jadi udah nggak cukup cuman kita sehari-hari nggak bisa berhenti mikirin soal keserempet motor, bahkan di mimpi pun kita juga masih dihantui sama si keserempet motor tersebut gitu. Dan yang keempat adalah ketika kita dengar suara motor atau kita teringat traumanya sedikit aja gitu, itu jadi muncul reaksi intens secara emosi atau fisik. Bisa jadi kita sangat panik gitu sampai sesak napas, atau jadinya keringat dingin, atau sampai nggak bisa mikir sama sekali gitu. Ketika bahkan kita cuma mendengar suara motor atau ngelihat gambar motor di TV gitu misalnya, atau ketika kita berada di jalan raya yang mirip trotoarnya sama ketika trotoar kita keserempet yang lalu. Gitu. Itu aja udah bisa memunculkan reaksi yang sangat intens, bahkan ketika situasinya sebenarnya dalam situasi yang cukup aman. Nggak lagi situasi yang mengancam seperti kita keserempet motor tersebut. Nah, ini gejala yang istilahnya khusus dan wajib ada gitu di PTSD, gejala intrusif. Dan yang kedua adalah gejala menghindar dan mati rasa. Jadi penandanya seseorang itu punya PTSD adalah kalau misalnya dia secara terus-menerus dan secara aktif menghindari situasi-situasi, aktivitas, lokasi, pikiran, atau perasaan terkait traumanya. Jadi karena dia pikiran terkait traumanya itu sangat intens ya, memunculkan reaksi yang sangat intens, jadi dia sangat menghindari atau nggak mau ketemu sama hal-hal yang bisa mengingatkan tentang si traumanya tersebut. Kalau misalnya tadi tentang keserempet motor, jadi benar-benar nggak mau ke jalan raya, benar-benar nggak mau lihat gambar motor atau nggak mau dengar suara motor, jadi mungkin sampai nggak mau keluar rumah gitu. Saking takutnya untuk ketemu motor lagi atau teringat lagi sama situasi traumanya. Ini termasuk yang namanya gejala menghindar. Terus juga saking kita terteror sama pikirannya, ada juga orang-orang yang jadinya benar-benar nggak mau mengingat situasi itu sampai dia jadinya istilahnya mengunci ingatan tentang traumanya tersebut. Jadi kalau ditanya sama orang, dia udah nggak bisa ingat detailnya. Dia cuma tahu dia pernah mengalami situasi yang sangat menegangkan dan mengancam buat dia, dan tapi dia nggak tahu atau nggak bisa menceritakan detailnya karena saking menyakitkannya buat dia untuk ingat detailnya. Jadi dia kunci lah ingatannya tersebut. Dan jadinya muncul juga nih gejala-gejala mood dalam kehidupan sehari-harinya yang bisa jadi emosinya jadi lebih mati rasa gitu. Jadi emosinya tuh cuman intens ketika berkaitan sama situasi traumanya. Di luar situasi traumanya dia tuh udah hilang minat terhadap aktivitas sehari-hari, nggak bisa ngerasain seneng lagi, nggak bisa ngerasain up and down-nya emosi, karena ya emosinya cuma terpaku sama situasi traumanya aja. Ya karena dia mati rasa gitu ya, mood-nya udah nggak bisa merasakan yang sesuatu yang menyenangkan lagi, terus dia juga jadinya mungkin nggak mau menarik diri ya dari lingkungannya karena kan nggak mau terpapar dengan hal-hal yang bisa mengingatkan traumanya. Jadi dia bisa mengisolasi dirinya dari lingkungan sekitar juga. Nah, berikutnya ini balik lagi terkait tadi ya, kan jadi mereka merasakan intensitas emosi dan intensitas fisik yang sangat kuat gitu ya. Dan ini juga salah satu gejala dari PTSD yaitu adanya peningkatan arousal. Arousal tuh istilahnya reaktivitas fisik. Jadi ketika fisik kita dalam kondisi yang lagi waspada atau yang lagi dalam kondisi bersiap-siap untuk bertarung atau bersiap-siap mau olahraga berat gitu ya. Nah, itu dalam kondisi lagi arousalnya tinggi tuh. Nah, orang dengan PTSD biasanya memang berada dalam kondisi arousal yang terus-menerus tinggi. Jadi nggak pernah berada dalam kondisi rileks tuh tubuhnya. Jadi karena dia istilahnya ya kayak HP yang dipakai main terus-terusan nggak diistirahatin, kan istilahnya HP-nya bisa sampai panas ya gitu. Ya begitu juga kita gitu. Kalau misalnya tubuh kita terus-terusan tegang, ya akhirnya otak sama pikiran kita, perasaan kita juga ikut panas gitu. Makanya kita jadi mudah meledak, jadi gampang kesel gitu ya, kayak dikit-dikit senggol bacok gitu ya. Itu karena tubuh kita juga lagi dalam kondisi tegang dan nggak nyaman. Kalau udah kayak gitu, kita juga jadi sulit konsentrasi karena jadinya tubuh kita yang waspada ini fokusnya hanya ke hal-hal yang kita antisipasi, fokusnya ke hal-hal yang berkaitan sama trauma kita gitu. Jadi kayak kan kita mau menghindari hal-hal yang berkaitan sama trauma kita nih gitu. Tapi karena kita mau menghindari, jadinya kita malah memperhatikan hal-hal yang sekecil-kecilnya terkait trauma kita gitu. Jadinya malah nggak bisa keluar dari kepala kita dan kita jadinya nggak bisa fokus untuk mikirin hal lain yang sebenarnya lebih penting.
Dan karena tubuhnya terus-terusan tegang, jadinya kita bisa sulit tidur, karena tidur kan harusnya membutuhkan kondisi tubuh yang rileks ya. Tegang kan lawannya rileks. Jadi ya wajar banget kalau misalnya orang-orang dengan PTSD ini jadi kesulitan tidur karena dia nggak bisa merelakskan tubuhnya. Dan karena ya tadi balik lagi tubuh yang semakin waspada dan semakin tegang itu membuat kita jadi mudah terkejut karena kayak stimulus sedikit aja gitu ya dari lingkungan itu bisa jadi kita anggap sebagai sebuah ancaman yang sangat besar. Jadinya kita langsung bereaksi lebih besar atau lebih parah daripada biasanya ya. Jadinya lebih mudah terkejut gitu. Nah, gejala-gejala PTSD ini sebenarnya tertuang juga dalam kriteria diagnosis dari DSM-5. Jadi kriteria diagnosis itu istilahnya adalah gejala-gejala yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan diagnosis PTSD atau untuk seseorang bisa dinyatakan tegak dan benar-benar memiliki PTSD gitu. Nah, dia sudah dibagi ke dalam beberapa kategori dan setidaknya harus ada 1 atau 2 dari masing-masing kategori ini yang harus terpenuhi untuk bisa dibilang dia beneran punya PTSD. Kategorinya apa aja? Yang pertama itu si orang ini harus sebelumnya pernah terpapar trauma, minimal 1 kali gitu. Terpapar traumanya ini bisa dalam bentuk dia secara langsung mengalami traumanya, ngelihat orang lain, mendengar orang terdekatnya pernah mengalami trauma, atau bisa terpapar detail trauma dari orang lain yang bukan orang terdekat tapi udah harus cukup detail. Biasanya ini untuk para pekerja-pekerja gitu, kayak pekerja kayak konseling gitu ya, pekerja konselor atau social worker gitu, pekerja sosial yang berkaitan atau menangani kasus-kasus yang banyak muatan traumanya gitu, misalnya kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga, itu bisa jadi mengalami trauma juga karena dia mendengar cerita dari klien-kliennya yang mendapatkan kekerasan rumah tangga. Nah, ini harus minimal 1. Yang kedua ada gejala intrusif tadi ya, kayak mengingat terus-terusan atau teringat kembali si pengalaman PTSD-nya. Nah, ini juga harus ada, gejala ini harus ada dan harus dipenuhi juga. Bisa dalam bentuk teringat terus-menerus, mimpi buruk, flashbacks atau kilas balik, ada distress emosional ketika teringat trauma, dan ada reaksi fisik yang intens ketika teringat traumanya. Kemudian ada gejala menghindari, ya bisa menghindari perasaan atau pikiran terkait trauma, ataupun situasi atau kondisi eksternal terkait trauma. Ada gejala perubahan mood dan pikiran tadi, jadi sulit untuk mengingat detail, punya pandangan negatif soal diri sama lingkungannya gitu ya. Jadi lebih mudah untuk netting, istilahnya negative thinking. Terus juga ada emosi yang negatif, kehilangan minat, merasa terisolasi, terus jadi lebih sulit untuk merasakan emosi positif. Ini juga wajib ada seenggaknya 2. Ya, yang D ini seenggaknya 2, dan yang E adanya perubahan reaktivitas. Perubahan reaktivitas itu jadi tadi kayak dia lebih reaktif atau lebih mudah kesel, lebih mudah bereaksi ketika ada hal yang terjadi di lingkungannya. Jadinya mudah kesel, mungkin menunjukkan perilaku berisiko, maksudnya jadinya kayak lebih agresif gitu ya, dan juga lebih mudah kayak menghancurkan atau melakukan hal-hal yang bisa membawa penghancuran untuk lingkungan sekitarnya atau bahkan ke diri sendiri. Jadi lebih waspada, mudah terkejut, sulit konsentrasi, dan sulit tidur juga. Dan ini juga perlu ada seenggaknya 2. Nah, jadi kalau misalnya orang ini untuk bisa dibilang punya PTSD harus punya yang A1, yang B1, yang C1, dan yang D dan yang E itu harus ada 2. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya aku punya yang A, B, C, tapi nggak punya yang DE, atau aku punya yang DE, tapi aku nggak punya yang A, B, C, gitu. Nah, itu berarti kita belum bisa dibilang punya PTSD. Mungkin kita punya gejala PTSD, tapi bukan punya gangguan PTSD. Nah, perlu dibedakan ya teman-teman antara punya gangguan sama punya gejala aja. Kalau punya gangguan itu berarti memang udah benar-benar cukup mengganggu dan aktivitas sehari-hari kita gitu ya, dan juga cukup parah istilahnya perlu penanganan profesional. Kalau gejala itu belum tentu parah, tapi bisa jadi ada yang parah juga namun tidak bisa mendapatkan diagnosis si PTSD ini gitu. Diagnosisnya mungkin yang lain. Nah, kalau cuman ngomongin diagnosis aja atau kayak kriterianya apa aja itu mungkin jadinya kayak belum kegambar ya. Kalau gitu mungkin kita pakai contoh kasus aja nih gitu. Yuk kita kenalan sama kasus si Bapak J gitu. Ini Bapak J tinggalnya di Amerika. Dia usianya 60 tahun dan keturunan Kaukasian. Jadi sebelum dia melakukan pemeriksaan gitu ya, 3 bulan sebelum dia ke psikolog, dia tuh pernah mengalami kecelakaan mobil di jalan tol. Jadi kayak dia lagi naik mobil gitu, terus dia ditabrak dari samping sama mobil yang supirnya itu lagi ngantuk, ditabrak, terus mobilnya muter 2 kali tuh.
Kayak terbalik, berputar 2 kali, dan karena pas situasi jatuh si mobilnya ini dia kesakitan banget, dia tuh nggak bisa gerak di dalam mobil, dan dia yang nyetir kan. Dia nggak bisa gerak, dan dia nggak bisa nengok nih ke belakang untuk ngelihat kondisi anak perempuan sama cucu laki-lakinya. Jadi dia bawa anak perempuan sama cucu laki-lakinya. Anak perempuan sama cucu laki-lakinya itu nggak bersuara setelah kejadian itu terjadi, sampai si Bapak J ini berpikir bahwa mereka berdua sudah meninggal gitu. Alhamdulillahnya sih sebenarnya mereka berdua nggak meninggal gitu. Tapi pada saat itu Bapak J saking takutannya dan juga baru mengalami situasi yang sangat mengancam buat dia, yang ada di kepala dia itu adalah bahwa kedua anggota keluarganya ini meninggal gitu. Dan dia sangat ketakutan akan hal itu. Selain itu juga memang dia ada kondisi fisik ya. Setelah kecelakaan itu kayaknya karena jatuhnya itu mungkin dalam situasi yang kurang sesuai, atau dia ketabrak-tabrak di dalam mobil, jadi dia merasakan nyeri yang teramat sangat di bagian punggungnya. Dia bilang gitu kayak dia rasanya udah kayak mau patah tulang gitu. Nah, setelah kejadian ini gitu 3 bulan kemudian dia akhirnya periksa ke psikolog karena dia mengalami gejala-gejala tertentu nih. Gejalanya apa aja? Yang pertama dia jadi mengalami ingatan intrusif gitu. Jadi dia punya nih tadi ingatan-ingatan berulang terkait kejadian traumanya. Yang kalau di dia itu munculnya ingatan intrusifnya dalam bentuk dia terus-menerus ngelihat di kepalanya dia, di ingatannya dia itu mobilnya dia berputar beberapa kali. Terus dia nggak bisa keluar dari pikiran what if, atau pikiran, aduh kalau misalnya aja itu beneran keluarga saya meninggal, saya harus apa gitu. Pokoknya pikiran mengenai keluarganya yang beneran meninggal itu terus-menerus terulang di kepalanya dia gitu. Yang kedua ada kilas balik atau flashback beberapa kali dalam seminggu. Bayangin beberapa kali dalam seminggu dia harus kembali merasakan ingatan yang sangat real buat dia dan sangat jelas, seakan-akan dia kembali lagi berada di kursi sopir di dalam mobil yang baru aja berputar-putar. Itu tuh dia sampai keringetan sampai ngerasa panas tubuhnya, saking intensnya si perasaan dan ingatan dia kembali lagi ke situasi traumanya tersebut. Nah, nggak cuman kelas balik dan juga ingatan intrusif, dia lengkap nih, ada mimpi buruknya juga. Terus-menerus bermimpi mengenai hari kecelakaannya, dan sampai akhirnya pun dia juga jadinya kesulitan untuk tidur yang nyenyak. Dan ada juga perilaku menghindari yang ditunjukkan oleh Bapak J, karena jadinya dia tidak mau kembali ke jalan tol gitu. Jadi belum bisa balik lagi ke jalan tol, naik mobil pun juga kayaknya nggak bisa gitu ya, karena masih teringat-ingat sama situasi traumanya. Selain itu ada juga kesulitan mengingat detail, di mana Bapak J ini sebenarnya awalnya nggak ingat kalau misalnya mobilnya itu sampai berputar 2 kali gitu. Dia baru ingat atau baru ngeh setelah ditambahin sama anak perempuannya. Jadi anak perempuannya ngingetin dia. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk kesulitan mengingat juga, dia nggak bisa mengingat detail situasinya itu padahal baru 3 bulan yang lalu, karena itu situasi yang sangat traumatis buat si Bapak J ini. Bapak J pun juga merasakan adanya gejala hyperarousal ya dalam dirinya, di mana dia jadi sulit tidur dan konsentrasi, terus jadi mudah kesal, uring-uringan lah itu kalau misalnya kata-kata dari orang yang satu rumah sama dia, dan jadinya sangat waspada sama situasi di sekitarnya. Dan juga yang tambahan lagi di Bapak J ini adalah dia juga ada gejala depresinya juga, di mana mood-nya jadi sangat rendah, dia jadi gampang berair mata atau menangis, nggak termotivasi melakukan aktivitas yang biasanya menyenangkan buat dia, dan dia juga kehilangan minat untuk berinteraksi sosial. Jadi dia beneran di rumah aja nih si Bapak J ini, padahal tadinya dia sering ketemu sama teman-temannya di luar. Tapi gara-gara kecelakaan tersebut dia jadi mengurung diri di rumah aja, nggak mau ketemu sama siapa-siapa. Nah, bayangin, kita bisa bayangin coba seorang bapak aja yang tadinya mungkin hidupnya ya normal-normal aja gitu, masih bisa ketemu sama teman-teman meskipun udah usia 60-an, bisa nganterin anaknya sama cucunya gitu mau pergi kemana. Setelah kecelakaan ini benar-benar dia udah nggak bisa menjalani aktivitas hariannya dengan baik lagi, karena dia jadinya nggak bisa keluar rumah, padahal tadinya dia bisa keluar rumah. Dia mau ngapa-ngapain susah, karena dia dikit-dikit ada flashback. Terus mungkin aktivitas harian juga jadinya lebih lesu rasanya karena dia nggak bisa tidur, tiap tidur itu mimpi buruk gitu. Jadinya ya kita bisa bayangin Bapak J ini kenapa 3 bulan akhirnya pergi ke psikolog ya, karena dia sudah mungkin rasanya sudah sangat nggak nyaman, dan juga aktivitas dan fungsi sehari-harinya dia udah nggak bisa jalan dengan optimal gitu, gara-gara adanya pikiran yang buruk dan juga perilaku-perilaku menghindar, perilaku-perilaku yang tidak nyaman dia rasakan gara-gara kejadian traumatis yang terjadi sama dirinya. Nah,
Dari penjelasan kasusnya Bapak J ini, Bapak J memang terlihat sudah memenuhi kriteria diagnosis PTSD karena ada gejala traumanya, ada kejadian traumatisnya, ada perilaku menghindarinya, ada juga gejala intrusif, sudah terjadi lebih dari 1 bulan dan ini sudah mengganggu aktivitas hariannya dia. Dan ditambah juga ada komorbiditas atau istilahnya ada gangguan lain yang nempel selain PTSD-nya yaitu gangguan depresi mayor. Karena tadi memang Bapak J juga menunjukkan gejala-gejala depresi yang bertahan cukup lama, lebih dari 2 minggu pada kondisinya dia dan itu juga balik lagi mengganggu aktivitas hariannya dia. Nah, kalau misalnya kita udah tahu ada contoh kasus dari Bapak J. Jadi kalau misalnya kita punya gejala-gejala seperti itu atau punya teman yang menunjukkan gejala-gejala seperti itu, apa sih yang sebenarnya bisa dilakukan kepada mereka supaya kondisi mereka jadi lebih baik gitu. Nah, memang untuk menangani PTSD itu ada beberapa penanganan, tapi yang perlu diperhatikan oleh kita semua adalah bahwa PTSD yang tegak diagnosanya, tadi sudah memenuhi semua gejala yang A, B, C, D, E sudah dijelasin, itu membutuhkan bantuan profesional. Jadi nggak cukup hanya bantuan mandiri, dia lakukan sendiri atau bantuan dari orang sekitarnya aja. Kenapa? Karena kalau misalnya sudah tegak, itu berarti kondisinya sudah cukup serius dan perlu penanganan yang lebih komprehensif dan juga istilahnya terorganisir ya, tertata gitu. Supaya benar-benar memang bisa membantu dan efektif untuk mengurangi gejala yang dia alami. Nah, tapi bukan berarti bantuan mandiri dan bantuan dari orang sekitar itu tidak diperlukan ya. Itu juga diperlukan, tapi memang butuh bantuan profesionalnya juga. Nah, bantuan profesional apa sih yang bisa dilakukan untuk teman-teman yang mengalami PTSD? Yang pertama ada penanganan farmakologi atau penanganan melalui obat-obatan. Penanganan ini utamanya diberikan untuk membantu mengurangi gejala PTSD yang dialami terlebih dahulu. Tadi kita udah lihat ya bahwa gejala-gejalanya itu ada jadi dia kehilangan minat, menarik diri dari lingkungan sosial, tubuhnya jadi lebih tegang dan lebih waspada, ada pikiran-pikiran negatif yang sulit dihentikan, nggak bisa tidur, dan teman-temannya. Nah, ini sebenarnya gejala-gejala yang overlap atau bersinggungan sama gejala-gejala depresi dan juga kecemasan. Jadi memang penanganannya itu berkaitan juga dengan pemberian antidepresan dalam tipe SSRIs gitu. Nama mereknya sih sertraline atau paroxetine gitu kalau misalnya di Amerika, dan juga ada anti kecemasan gitu, yaitu lorazepam. Nah, tapi memang perlu diketahui juga dan perlu diingat sama-sama bahwa pemberian 2 jenis obat ini harus dengan resep dokter atau resep psikiater. Karena reaksi obat di setiap orang itu kan berbeda-beda. Dan juga dosisnya berbeda-beda gitu sesuai kebutuhannya masing-masing orang. Jadi nggak bisa sekenanya aja kita beli obat terus atau misalnya kayak pakai resep orang gitu. Jadi harus memang kita konsultasi dulu ke psikiater untuk diberikan resep yang memang sesuai dosisnya dengan kondisi diri kita. Nah, selain penanganan pakai obat, tentunya ada psikoterapi atau intervensi psikologis juga. Salah satu yang paling sering digunakan untuk pasien atau klien dengan PTSD adalah Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Di CBT ini, kita atau terapis membantu klien untuk menyadari pola pikir kurang adaptif yang dimiliki terkait traumanya. Jadi, kalau di CBT ini percaya bahwa PTSD itu terjadi karena kita punya pikiran atau kepercayaan mengenai situasi trauma kita itu yang kurang adaptif atau kurang sehat. Jadinya itu bisa mempengaruhi pikiran dan itu bisa mempengaruhi perasaan dan perilaku kita, dan akhirnya membuat kita terus-menerus menunjukkan gejala-gejala perasaan dan gejala-gejala perilaku yang kurang sesuai atau kurang adaptif. Nah, makanya kalau di CBT yang diubah adalah pola pikirnya dulu nih, supaya kita punya pola pikir yang lebih realistis dan adaptif ketika melihat situasi trauma kita, dan ketika kita sudah punya pikiran yang lebih adaptif, CBT percaya bahwa perasaan kita dan juga perilaku kita bisa sama-sama berubah menjadi lebih adaptif juga. Nah, terapi lainnya yang bisa dilakukan adalah eye movement desensitization and reprocessing atau disingkat dengan EMDR. Kalau EMDR ini membantu klien untuk memproses pengalaman traumanya lewat yang namanya stimulasi bilateral gitu. Otak kan ada 2 bagian ya gitu, ada 2 lateral. Jadi di sini distimulasi secara bergantian otak kiri dan otak kanannya, dan katanya ini bisa menurunkan intensitas emosi dan ingatan terkait trauma yang dimiliki oleh klien.
Gimana sih caranya gitu ya? Kalau cara singkatnya sih jadi kayak klien diminta untuk ingat satu pengalaman trauma beserta pikiran dan perasaan yang menyertai si pengalaman trauma tersebut. Jadi kayak kita suruh ingat kejadiannya, pikiran kitanya gimana, perasaan kita ketika mengalami itu kayak gimana. Terus nanti terapisnya akan memberikan stimulus gitu ya, dalam bentuk misalnya suara yang bergantian dari kuping kanan ke kuping kiri atau jari gitu ya, kayak diayunkan dari kanan terus kiri gitu. Begitu aja tanpa klien perlu mengatakan sesuatu untuk kayak 20-30 detik. Nah, itu setelah itu baru ditanya gimana rasanya, terus kayak disuruh memproses atau mengutarakan rasanya setelah melakukan itu kayak gimana. Dan setelah beberapa sesi sih, di ruang praktik itu terbukti bisa membantu menurunkan intensitas emosi dan ingatan terkait traumanya. Jadi nggak semenakutkan atau nggak membuat tidak nyaman itu lagi, gitu. Nah, berikutnya ada juga yang namanya exposure terapi atau terapi pemaparan. Jadi kalau di sini klien diajak untuk secara bertahap. Nah, memang trauma itu kan sesuatu yang dihindari sama si klien ya, gitu kan. PTSD itu salah satu gejalanya adalah menghindari. Nah, tapi justru kalau terus-terusan menghindari, PTSD-nya akan terus-terus menetap. Dan si situasi traumanya akan semakin menjadi sesuatu yang sangat menakutkan karena tidak mau dihadapi sama sekali gitu. Semakin tidak dihadapi, semakin menakutkanlah si situasi trauma tersebut. Makanya kalau di terapi pemaparan kita melakukan kebalikannya dari menghindari, yaitu malah memaparkan. Tapi tentunya memaparkannya ini sesuai dengan panduan oleh terapis dan nggak bisa ujuk-ujuk gitu ya, nggak bisa tiba-tiba langsung diajak kembali mengalami situasi trauma gitu, nggak. Dimulai dari situasi yang kurang mengancam dulu gitu, lebih tidak mengancam buat si klien. Misalnya mulai dari membayangkan kejadian atau situasinya di ruangan yang klien tahu itu aman gitu. Kalau udah bisa membayangkan, bisa dimulai dengan menunjukkan benda-benda yang berkaitan dengan traumanya. Mungkin tadinya bendanya jauh, lama-lama dibawa lebih dekat sama klien gitu. Kalau misalnya klien udah bisa bereaksi dengan cukup oke gitu ngelihat bendanya, baru diajak untuk mengunjungi tempat kejadiannya. Tentunya di sela-sela, dipaparkan ini, kalau misalnya klien udah merasa cukup nggak nyaman, panik, mungkin juga ada yang jadi, napasnya, jadi deg-degan gitu ya, atau jadi kayak seperti serangan panik gitu, ada latihan relaksasi yang akan diberikan sama terapisnya gitu. Supaya klien jadi bisa lebih tenang lagi, kalau udah lebih tenang baru bisa dimulai dilanjutkan si exposure terapinya, gitu sih. Nah, kalau tadi itu adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh profesional untuk membantu teman-teman dengan PTSD, nah ini ada beberapa upaya mandiri yang bisa dilakukan. Balik lagi, upaya mandiri ini bukan untuk menggantikan peran tenaga profesional, tapi untuk menunjang istilahnya. Jadi supaya teman-teman dengan PTSD juga bisa melakukan upaya mandiri yang bisa membantu proses dia ketika sama profesional supaya jadi lebih efektif juga nih. Upaya-upaya mandiri ini juga bisa dilakukan oleh teman-teman yang mungkin nggak tegak diagnosa PTSD-nya, tapi ada gejala-gejala tertentu yang mirip dengan gejala PTSD atau gejala trauma. Ini juga bisa dilakukan. Yang pertama adalah mengedukasi diri sendiri tentang PTSD lebih jauh. Jadi kayak cari tahu PTSD itu apa, terus gejala-gejalanya kayak gimana, gejala apa sih yang terjadi sama diri saya, terus kayak melihat lagi apa sih sebenarnya peristiwa traumatis yang memicu gejala-gejala yang muncul di saya. Mengedukasi diri segala macam mengenai detail atau situasi trauma dan gejala trauma diri sendiri supaya kita jadi lebih sadar ketika misalnya nanti ada gejala yang muncul di kita. Kalau misalnya kita udah sadar, tadi kan memang di awal udah dibilang juga ya bahwa deal, feel, heal gitu ya. Kalau mau deal ya pertama kita harus aware dulu gitu, harus tahu dulu apa yang harus kita atasi atau harus kita hadapi gitu istilahnya. Yang kedua itu bisa bergabung dengan komunitas, yaitu komunitas penyintas atau survivor, orang-orang yang mengalami trauma yang serupa sama kita gitu. Buat apa? Biar kita juga bisa melihat bahwa kita nggak sendirian loh yang bisa survive atau bertahan dari situasi yang traumatis tersebut. Ada kok orang-orang lain juga yang mengalami situasi traumatis yang sama dengan kita dan juga sedang sama-sama ingin bertahan dan juga mengembangkan diri terlepas dari situasi trauma tersebut. Jadi bergabung dengan komunitas ini bisa membantu kita mendapatkan dukungan sosial dari orang yang juga mengalami situasi yang sama-sama kita. Yang ketiga bisa melakukan relaksasi, tadi balik lagi kan gejalanya PTSD itu adalah peningkatan arousal ya. Fisiknya jadi lebih tegang, lebih waspada, nggak bisa dibawa rileks.
Makanya itu sangat penting untuk teman-teman dengan PTSD atau gejala trauma punya cara sendiri atau strategi sendiri untuk merilekskan badannya. Supaya mengurangi gejala fisik, kalau gejala fisik udah berkurang, itu bisa lebih mudah untuk mengurangi gejala emosi dan juga gejala pikirannya. Gimana cara relaksasi? Bisa lewat meditasi, mindfulness, latihan nafas gitu yang dilakukan secara mandiri, atau juga bisa kalau mau kayak mandi air hangat, peregangan secara berkala. Peregangan ini juga bisa bantu untuk merilekskan tubuh ya. Atau mungkin ada strategi-strategi lain yang teman-teman rasa cocok untuk membantu teman-teman bisa mencapai kondisi tubuh yang rileks. Nah, berikutnya ada tetap aktif di sini maksudnya tetap melakukan aktivitas fisik dalam arti berolahraga secara rutin. Memang ya, saran melakukan olahraga secara rutin itu nggak pernah mati dan terus-menerus akan aku ulang karena memang olahraga secara rutin itu manfaatnya banyak banget buat diri sendiri. Buat teman-teman yang PTSD gitu ya, manfaatnya itu bisa membantu untuk tubuhnya biar nggak setegang yang biasanya. Balik lagi kalau misalnya olahraga itu kan kita tubuhnya dan energinya dipakai ya. Energi yang mungkin tadinya itu dipakai sama tubuh kita untuk membuat tubuh kita terus-menerus dalam kondisi waspada. Nah, karena tadinya energi yang dipakai untuk terus waspada dihabisin untuk olahraga, jadinya tubuh kita bisa lebih mudah untuk lebih rileks. Nah, kalau tubuh udah lebih mudah untuk rileks, nah itu biasanya tadi kembali lagi, jadi lebih mudah untuk mengelola gejala emosi dan gejala perasaan. Olahraga juga memang sudah banyak dikaitkan efektivitasnya untuk mengurangi gejala depresi dan kecemasan yang juga lagi-lagi ada banyak singgungannya sama gejala PTSD. Yang kelima adalah bercerita. Di sini bercerita itu untuk membantu kita mengelola emosi ya. Ibaratnya nih kalau misalnya kita mengalami situasi yang traumatis, kita nggak cerita sama siapa-siapa. Tadi udah dibilang juga jadinya numpuk terus. Kalau udah numpuk nanti malah meluap kemana-mana. Meluap kemana-mana inilah yang membuat kita jadi misalnya mudah meledak, jadi bisa nangis terus-menerus, atau jadinya sangat tegang. Karena istilahnya tadinya kita punya mangkok segini, isinya nggak kita buang-buang, isinya itu adalah emosi-emosi gak menyenangkan, jadinya dia melebar kemana-mana. Bercerita ke orang terdekat itu sebagai salah satu cara untuk kayak istilahnya si mangkok kita ini diberikan keran. Jadi kita bisa mengatur nih gimana dan kapan kita mau membuang isi mangkok kita tanpa harus nunggu si mangkok ini melebar kemana-mana. Nah, bercerita itu bisa jadi salah satu keran, melakukan aktivitas kreatif untuk menyalurkan emosi juga bisa menjadi salah satu cara untuk menambah keran di mangkok kita. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin belum merasa nyaman cerita mengenai detail masalah traumanya ke orang lain di sekitarnya. Ini mungkin bisa jadi alternatif, yaitu jadinya meluapkan emosi lewat hasil karya kayak musik, lukisan, nari, atau mungkin scrapbook, hasil-hasil karya lain yang bisa menjadi cara untuk mengeluarkan emosi-emosi yang mungkin dalam bentuk kata-kata itu sulit untuk dikeluarkan. Jadi ini bisa banget untuk membantu kita mengolah emosi dalam bentuk lain yang lebih sehat ya, daripada kita mengolah atau mengeluarkan emosi kita dalam bentuk meledak-ledak, melukai orang lain, atau bahkan melukai diri sendiri. Nah, jadi, itu sekilas tentang PTSD, apa itu sebenarnya gejalanya, dan juga apa yang bisa kita lakukan untuk mengelola PTSD-nya. Tapi yang perlu kita sama-sama ingat itu adalah kalau kita punya PTSD atau kita punya gejala trauma ya, itu bukan berarti ada yang salah sama diri kita. Bukan berarti kita lemah, bukan berarti kita menye gitu ya, bukan berarti kita kurang atau inferior dibandingkan yang lain, tapi itu sebenarnya hanyalah tanda bahwa kita pernah mengalami sesuatu yang sangat buruk yang terjadi dalam hidup kita yang seharusnya nggak pernah dihadapi oleh siapapun di dunia ini gitu. Nggak ada orang yang pantas untuk mendapatkan perlakuan yang seburuk itu sampai kita harus mengalami trauma. Nah, jadi PTSD ini sebenarnya bisa dianggap sebagai salah satu bukti bahwa kita pernah mengalami situasi yang sangat buruk, tapi masih bisa bertahan sampai saat ini menghadapi situasi buruk tersebut. Dan itu suatu hal yang perlu kita apresiasi juga bahwa kita masih bisa bertahan dan berdiri sampai saat ini terlepas situasi buruk yang ada di dalam diri kita. Jadi harapannya sih teman-teman bisa melihat bahwa teman-teman juga masih punya daya, upaya, dan juga semangat juang untuk bisa menghadapi situasi buruk apapun yang dihadapi karena kita pun dulu pernah mengalami situasi buruk yang mungkin pernah mengalami gejala trauma juga tapi masih bisa bertahan sampai sekarang. Terus ini. Oke, dari aku mungkin cukup sekian presentasinya. Terima kasih untuk
perhatian dan juga antusiasmenya teman-teman. Mungkin bisa aku balikin ke Kartika dulu nih. Oke, terima kasih Kak Fariza atas pemaparan materinya. Keren banget ya, luar biasa pemateri kita hari ini. Kalau lihat bagian akhir materi Kak Fariza nih, teman-teman yang ikut webinar ini juga udah melakukan upaya mandiri untuk menangani PTSD loh, yaitu edukasi diri ya Kak Ya, Fariza. benar banget. Karena kan kita jadi mengenal lebih tentang PTSD itu sendiri. Tadi Kak Fariza juga udah menjelaskan apa itu trauma, apa itu PTSD, gimana gejalanya, dan penanganannya. Bahkan ada studi kasusnya juga ya. Gimana nih teman-teman? Apakah sudah paham betul mengenai PTSD ini? Kalau belum, tidak apa, karena kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Bagi teman-teman yang udah memiliki pertanyaan atau bahkan pengen konsul nih, minta saran atau pendapat, boleh banget nih disampaikan di sini. Silahkan raise hand atau boleh juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dengan format nama, _asal instansi, _pertanyaan. Tapi sebelumnya saya beritahukan bahwa sesi Q&A ini akan terdiri dari 2 termin dengan 1 termin terdiri dari 3 pertanyaan. Jadi kami akan membuka 1 termin terlebih dahulu, namun jika waktunya masih memungkinkan, kami akan memberikan kesempatan dengan membuka termin kedua pada teman-teman lainnya yang ingin bertanya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya ataupun konsul nih secara singkat, konsul gratis bersama Kak Fariza. Kalau mau diskusi bareng juga boleh loh. Kita tunggu dulu kali ya Kak, sampai ada pertanyaan ya Mas. Bentar, Ma. Ya, ayo teman-teman, siapa yang mau bertanya? Monggo, silahkan. Mungkin positifnya sudah terlalu jelas kali ya, jadi nggak ada yang nanya lagi gitu. Kalau misalnya ada yang mau komentar yang lain juga boleh, atau kalau dari teman-teman panitia juga misalnya ada yang kurang jelas gitu, boleh banget juga nanya. Kalau dari saya sih udah cukup jelas banget ya Kak, udah secara mendetail. Kak, udah ada pertanyaan 1 masuk nih. Saya bacakan terlebih dahulu ya Kak. Oke. Halo Kak, saya Tiara Adifa dari Universitas Riau. Pertanyaan saya adalah dari gejala PTSD yang sudah disampaikan tadi, saya ingin bertanya tentang sedikit PTSD atau post-traumatic disorder tersebut. Apakah jika sedikit tertrigger dengan ingatan masa lalu atau trauma masa lalu akan membuat penderita PTSD itu sendiri mengalami tekanan batin berkepanjangan, dan bagaimana bila muncul dari mimpi yang terkesan seperti nyata dan mengandung efek trauma? Oke. Ini aku cerna dulu ya pertanyaannya, bentar. Nah, sedikit PTSD jika sedikit trigger dengan ingatan masa lalu akan membuat benar. Jadi kalau siapa tadi namanya Tiara ya. Jadi kalau Tiara nanya ya kalau misalnya memang si orang dengan PTSD ini terus menerus mengalami atau teringat situasi traumanya, apakah jadinya menimbulkan tekanan batin atau enggak? Kalau nggak salah pertanyaan pertamanya seperti itu ya gitu. Kalau aku boleh bantu jawab gitu, oh ya terima kasih dulu pertanyaannya. Kalau aku menjawab sih sebenarnya tentu itu pasti menimbulkan tekanan batin ya. Makanya jadi bisa memunculkan gangguan tertentu pada si klien tersebut gitu atau pada orang tersebut. Nah, jadi sebenarnya PTSD itu kan bedanya sama gejala trauma yang normal itu adalah dia sesuatu yang sudah berlangsung berkepanjangan ya. Istilahnya PTSD itu adalah gejala trauma yang menetap atau bertahan. Kenapa bisa bertahan ya? Tadi pertama ada gejala intrusifnya. Jadi istilahnya kayak itu kepalanya mungkin flashback atau playback momen atau film yang sama terus-menerus sampai dia inget, sampai ya dia nggak bisa keluar dari si film tersebut. Istilahnya tuh kayak gitu. Nah, makanya jadi pasti si orang ini jadinya mengalami tekanan batin tertentu. Karena ya dia nggak bisa melihat film lain yang ada di kepala dia selain film si kejadian traumanya. Mau nggak mau yang teringat dan terbayang di kepala dia adalah situasi yang itu lagi dan perasaan yang dia
alami dan dia miliki terkait situasi itu ya lama-lama akan makin intens. Dan benar jadinya bisa menekan atau membuat dia stres. Makanya namanya gangguan stres pasca trauma ya. Karena dia terus-menerus terlarut dan berada dalam situasi traumanya yang ada di ingatannya dia, sampai muncul gejala-gejala psikologis seperti tadi menarik diri, kehilangan minat, jadi lebih mudah nangis atau lebih mudah marah, takut, dan teman-temannya. Jadi kalau ditanya bisa atau enggak, sangat bisa untuk memunculkan tekanan batin, dan karena itulah makanya gangguan PTSD ini perlu sekali untuk ditangani secara profesional juga. Karena mungkin kalau misalnya dibantu secara mandiri atau melalui temannya, itu belum tentu benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya dia, karena dia sudah terlalu lama terlarut sama film trauma yang ada di kepalanya dia sendiri tersebut. Nah, terus pertanyaan yang keduanya itu bagaimana bila muncul dari mimpi yang terkesan seperti nyata dan mengandung efek trauma. Nah, balik lagi, kan emang mimpi buruk terkait si trauma ini adalah salah satu bentuk gejala intrusif dari si PTSD ya. Jadi memang banyak atau ya cukup banyaklah klien-klien dengan PTSD yang memang gejalanya itu adalah di dalam bentuk mimpi. Makanya dia jadi sulit tidur dan sampai insomnia tersebut. Nah, jadi kalau misalnya munculnya dalam bentuk mimpi, itu ya kita kan sebenarnya nggak bisa ngatur ya, mimpi kita mau apa, gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa mengelola lebih dulu mengenai pola pikir kita, kepercayaan kita terhadap situasi traumatis yang tersebut, secara aktif membantu atau mengusahakan diri kita dalam kondisi yang lebih rileks kalau mau tidur, gitu. Dan juga melakukan hal-hal yang diberikan oleh profesional ya gitu, mungkin juga bisa dengan bantuan obat-obatan, itu bisa membantu kita untuk mengurangi frekuensi mimpi buruk yang kita alami. Jadi emang awalnya itu harus dimulai dengan kita mendevelop atau mengembangkan pikiran dan pandangan yang lebih adaptif dulu juga terkait si situasi traumatisnya gitu. Atau mengurangi si intensitas emosi dan intensitas reaksi kita terhadap si pengalaman traumatisnya. Kalau itu udah selesai ditangani gitu, biasanya mimpi buruknya pun juga akan berkurang. Gitu sih. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaannya Tiara juga ya. Oke, jadi untuk mengatasi mimpi buruk itu kita harus mengendalikan pola pikir kita dulu ya Kak, dan kalau bisa lebih rileks dulu sebelum tidur. Semoga menjawab ya pertanyaannya Tiara. Untuk pertanyaan kedua juga udah ada nih Kak dari Adis Laksmita Dewinta dari UNJ. Halo Kak, izin bertanya, dari webinar ini kita sudah mengetahui gejala PTSD ya Kak. Apabila kita punya teman yang kita curigai PTSD, tetapi dia agak sulit untuk diminta ke psikolog, kira-kira bagaimana ya Kak? Apa ada cara agar kita bisa sedikit membantu dia? Terima kasih Kak. Oke, nah kalau ini sebenarnya yang paling tricky ya, atau paling kayak agak sulit gitu dalam arti mungkin kliennya sendiri belum merasa sadar atau merasa dirinya butuh bantuan. Kalau misalnya kliennya sendiri belum sadar bahwa dia butuh bantuan, wah itu udah susah. Karena kalau misalnya kita paksa dia datang ke psikolog juga nanti dia resistance atau dia menolak, dia mungkin ngerasa dirinya atau masalahnya belum seburuk itu sampai dia harus ke psikolog gitu. Jadi ketika ketemu pun juga dia nggak bisa melanjutkan prosesnya dengan optimal atau dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya nggak dibantu, ya nanti lama-lama malah jadi gangguan dan kitanya juga sebagai teman nggak pengen ya punya teman yang mengalami situasi yang sangat tidak menyenangkan sampai dia harus mendevelop atau mengembangkan gangguan tersebut. Nah, saran terbaik yang bisa dilakukan sebenarnya adalah mendengarkan sih. Kayak kayak kita memberitahukan, menginformasikan, kayaknya aku lihat kamu sekarang lagi kurang oke atau beda dari biasanya. Mungkin ada masalah atau ada yang bisa aku bantu nggak gitu, mau cerita dulu gitu. Jadi kayak tunjukin kalau kita akan selalu ada buat dia gitu. Kalau dia belum mau cerita ya nggak apa-apa. Kita bisa fokus ke hal-hal lain yang bisa kita bantu dari dia. Misalnya apa? Misalnya dia sulit fokus. Teman kita itu kelihatan banget dia sulit fokus. Kita bisa bantu dengan secara berkala ngingetin dia. Inget nggak kalau misalnya ada tugas gitu? Tugas yang ini udah diselesaikan atau belum gitu? Kamu ingat kan hari ini ada kelas gitu? Kita bantu untuk support dari aktivitas hariannya dia yang mungkin jadinya terganggu gara-gara dia punya gejala trauma tersebut gitu. Nah, ini mungkin lebih mudah dan juga lebih nggak
out of boundaries ya, atau nggak melewati batasan si teman kamu kalau misalnya kita bantu dari aktivitas hariannya dia gitu. Kalau misalnya bantu dengan nyaranin ke psikolog itu membuat teman kita jadi ngerasa nggak nyaman, ya kita bantu dengan cara kayak gitu dulu. Kalau misalnya teman kamu, apalagi nih, tadi kan contohnya dia sulit konsentrasi. Kalau misalnya teman kamu emang misalnya jadinya sulit tidur atau mimpi buruk terus gitu, kita coba kasih kayak cara meditasi atau mindfulness gitu. Tahu juga cara-cara relaksasi yang bisa dicari juga di internet, atau misalnya kayak kamu nemenin dia untuk lakuin meditasi juga bareng-bareng gitu, supaya dia tahu ada kok cara yang bikin tubuh dia jadi lebih rileks dan segaya dia ngerasa lebih oke pada saat itu gitu. Nah, jadi kita bisa bantu tadi yang pertama sebenarnya dengerin, nunjukin kalau kita akan selalu ada buat dia gitu. Jadi kalau dia butuh cerita kapanpun kita siap. Kedua, bisa bantu dari aktivitas hariannya dia yang merasa terganggu atau yang kita rasa kayaknya performanya kurang maksimal sekarang, itu bisa dibantu kayak ditemenin atau didampingi. Dan yang ketiga tetap aja gitu. Kalau misalnya memang kita sudah curiga di ke arah PTSD, mungkin kayak dibantu belajar sama-sama mengenai PTSD itu apa sih gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak mau cari tahu duluan, ya kita yang cari tahu duluan, dan kita juga bisa kayak, kemarin gue sempet baca soal ini gitu, kayaknya apa namanya, oke nih kalau kita belajar bareng, atau misalnya kayak temennya diajak webinar kayak gini juga bisa gitu kan. Jadi kayak dia secara tidak langsung tahu bahwa, oh kayaknya ini yang terjadi sama diriku gitu. Tanpa harus kita bilang, kayaknya lo PTSD deh gitu. Gak perlu lah kita bilang kayak gitu, tapi kayak ya sedikit banyak kayak dibantu dengan diajak edukasi kayak gini gitu sih. Moga-moga itu membantu ya. Tapi emang dari kitanya juga harus dalam kondisi yang siap ya ketika mau membantu teman yang PTSD. Jangan sampai kitanya juga lagi dalam kondisi yang nggak nyaman atau nggak oke, yang ada malah jadi kita nggak bisa ngebantu teman kita, dan juga kita nggak bisa ngebantu diri sendiri juga. Gitu sih. Oke, jadi untuk membantu cara agar kita bisa sedikit membantu teman yang belum mampu ke psikolog tapi sudah memiliki gejala PTSD ini, kita bisa membantunya dengan pertama dengerin dan menginformasikan bahwa kita akan selalu mendengarkan cerita dia, terus kita bantu kegiatan dia sehari-hari untuk tidak out of boundaries dari dia, dan yang terakhir kita bisa bantu belajar mengenai PTSD dan mengedukasi dia gitu ya Kak. Oke, seperti itu. Semoga Adis membantu ya jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir pada termin ke-1 ini ada dari Mia Aulia. Selamat siang, Kak. Saya izin bertanya. Jadi saya punya teman, dia itu pengidap PTSD. Nah, dia didiagnosis itu kira-kira sejak tahun lalu, tepatnya bulan Agustus 2021. Pas dia awal didiagnosis itu benar-benar challenging juga buat saya, karena kan saya jadi mikir ya Mbak, setiap ingin melakukan sesuatu, karena takut itu malah nge-trigger dia dan membuat keadaan dia malah makin memburuk. Dan saat itu lumayan nge-drain mental dan energi saya juga. Nah, tapi yang saya perhatikan keadaan dia tuh sekarang sudah sangat baik, dan dia juga udah mulai jarang meminum obat-obatan yang diberikan oleh psikiater, dan dia juga udah nggak ke-trigger setiap membicarakan peristiwa yang menjadi penyebab dia terkena PTSD. Tapi walaupun begitu, dia sampai sekarang tuh masih benar-benar menutup diri banget. Padahal dulu dia sangat social butterfly, dan dia juga jadi susah banget buat bisa percaya sama orang. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau misalnya dilihat dari hal-hal yang sudah saya ceritakan tersebut, berarti PTSD itu kemungkinan untuk sembuh 100% gitu enggak ya, Kak? Atau dia lama-lama hanya semakin mampu berdamai dengan keadaannya? Terima kasih. Oke. Pertama-tama mungkin aku mau mengucapkan apresiasi kepada Mia yang sudah menjadi teman sangat baik buat temannya ini, karena kayaknya dari ceritamu itu kamu juga berusaha sangat aktif untuk mendampingi dia ya, gitu. Kayak kalau belum mendapatkan terima kasih, aku mengucapkan terima kasih buat kamu karena sudah mau jadi teman yang sangat baik dan juga udah menunjukkan kepekaan dan empati buat sesamanya. Nah, aku juga mungkin sangat appreciate dan juga sangat amazed gitu ya, sangat respect buat temanmu yang memang mau berproses sepanjang itu, juga mau cukup rutin minum obat, sampai akhirnya sekarang dia sudah bisa ngerasa lebih baik. Memang biasanya untuk teman-teman yang pertama kali mencoba konseling atau mencoba ke psikiater, yang paling susah itu adalah konsisten. Konsisten untuk datang sesi, konsisten untuk minum obat, dan karena mungkin di awal-awal perubahan positifnya itu belum kerasa banyak. Nah, jadi sebenarnya teman kamu itu sangat
aku sangat respect dan juga butuh di-appreciate banget gitu ya, karena dia sudah bisa bertahan selama ini dengan, sesi-sesi dan juga obat-obatan yang diberikan gitu. Dan memang setelah kita kalau misalnya bisa konsisten, ya hasilnya pasti akan ada nih kemajuannya. Bahkan kalau kata kamu kemajuannya sangat besar gitu ya, dibandingkan ketika dia pertama kali didiagnosis PTSD pada tahun Agustus 2021. Nah, pertanyaannya apakah bisa sembuh 100% atau enggak gitu? Mmm, ini aku belum pernah cari tahu lebih lanjut, maksudnya belum ada sumber ilmiahnya, tapi kalau menurutku pribadi sendiri sih sebenarnya, 100%-nya itu mungkin jadinya beda bentuknya daripada 100% sebelum dia mengalami traumanya. Bisa jadi yang dia rasakan sekarang gitu ya, yang dia nggak lagi social butterfly, tapi dia udah bisa beraktivitas sehari-hari dengan optimal, dia udah bisa ngurangin minum obatnya sedikit demi sedikit dosisnya, dikasih sama psikiater jadi semakin sedikit, ya itu sudah istilahnya 90% versi dia saat ini setelah mengalami situasi traumanya. Yang mungkin beda 90%-nya dibandingkan 90% ketika dia dulu belum pernah ngalamin si kejadian traumatisnya dia. Jadi sembuh 100% atau enggak itu sebenarnya tergantung perspektif kita gitu. Kalau misalnya kita mau menyamakan dia dengan sebelumnya, itu mungkin jadinya, maksudnya kalau kita pakai standar dia sebelumnya, sebelum mengalami trauma, itu mungkin udah agak nggak update standarnya. Karena kan kejadian traumatis ini adalah sesuatu yang sangat berdampak ya buat kita. Bisa jadi mengubah bentuk, kalau tadinya orang itu bentuknya bulat gitu ya istilahnya, habis kejadian traumatis bisa aja dia bentuknya jadi oval gitu. Ya saking berefeknya atau saking berdampaknya si kejadian tersebut, atau bahkan dia bisa jadi kotak atau segitiga gitu. Nah, tapi setelah melakukan tapi bukan berarti kalau dia jadi kotak atau segitiga, dia berarti nggak 100%. Ya dia 100%, tapi bentuknya sekarang segitiga, bukan bulat kayak dulu, istilahnya tuh kayak gitu. Ya dia sekarang sudah 100%, tapi memang jadinya sekarang dia menyadari atau dia butuh jarak dibanding sama orang-orang sekitarnya yang lebih besar atau lebih punya batasan lebih besar sama orang-orang sekitarnya dibandingkan dulu sebelum dia mengalami trauma. Dan kalau menurutku ya itu nggak apa-apa, itu bagian dari prosesnya dia untuk menemukan lagi apa sih yang seimbang dan apa sih yang works atau make sense buat dia pada saat ini. Karena bisa jadi ya realitanya dia, pandangan dia terhadap hidup ya juga jadi berubah gara-gara situasi si traumanya tersebut gitu. Let's say misalnya kita pakai contoh Bapak J nih gitu. Bapak J itu memang sudah istilahnya sudah diintervensi atau dikasih psikoterapi pakai CBT gitu. Nah, misalnya si Bapak J tadinya memang kemana-mana naik mobil gitu ya, dia nyetir sendiri, tapi setelah kecelakaan itu, di CBT dia jadi ngerasa lebih baik, bisa jadi si Bapak ini mungkin jadi tetap aja ragu kalau misalnya mau nyetir sendiri. Jadinya dia lebih pilih disetirin sama orang gitu. Tapi ya bukan berarti si Bapak J ini tidak berkembang atau nggak sembuh gitu. Ya dia tanda kutip sembuh gitu PTSD-nya. Tapi sekarang realitanya dia atau keseharian dia agak geser nih, bukan nyetir sendiri tapi disetirin. Atau bahkan mungkin jadinya dia naik transportasi umum atau sekarang yang lebih ke arah jalan kaki gitu. Dia jadi menemukan bahwa oh ternyata ada loh alternatif dari perilaku saya sebelumnya atau kebiasaan saya sebelumnya yang sekarang bisa saya lakukan. Yang tadinya nggak dia lakukan atau nggak dia temuin karena dia belum pernah mengalami situasi traumanya tersebut. Itu juga yang mungkin terjadi sama teman kamu. Mungkin jadinya ada hal yang berubah dari teman kamu. Kalau dilihat dari kacamata kita yang kenal dia sebelum kejadian traumanya ya gitu. Tapi sebenarnya yang lebih penting 100% atau enggaknya dikembalikan lagi ke teman kamu. Apakah teman kamu sekarang ngerasanya sudah kayak, sudah sangat nyaman sama dirinya sampai dia bisa bilang 100% atau belum nih? Kalau misalnya dia sendiri belum bisa bilang dirinya sudah cukup nyaman atau sudah sangat nyaman seperti dulu gitu ya, ya berarti itu belum 100%. Tapi bisa atau enggak sebenarnya menurutku masih ada kemungkinan bisa kok gitu, tapi bentuknya bisa jadi berubah tadi. Nggak lagi bulat seperti dulu, tapi misalnya jadi segitiga atau kotak gitu. Tapi itu adalah bagian dari proses juga sih memang gitu. Nah, semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, jadi 100%-nya itu tuh berbeda-beda ya Kak, karena setelah mengalami trauma itu maka orang itu akan berbeda, bisa jadi menjadi berbeda bentuk gitu, dan bentuknya itu sendiri tidak menentukan 100%-nya itu, karena 100%-nya itu kembali lagi kepada yang mengalami trauma itu apakah dia sudah nyaman dengan bentuk yang sekarang atau belum gitu ya Kak? Yes, benar. Baik, semoga menjawab Mia jawabannya.
Nah, karena masih ada waktu nih teman-teman, kita buka termin kedua untuk teman-teman yang ingin bertanya, diberikan kesempatan untuk teman-teman ya. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk lagi nih, Kak Fariza. Dari Briana Almira dari Unsri. Mau nanya Kak, cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri kalau terkena PTSD selain harus ke psikolog, apa ya Kak? Kasih. Oke, benar. Sorry, aku kayaknya susah. Apa yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri kalau terkena PTSD selain harus ke psikolog ya, Kak? Oke. Nah, mungkin jadinya balik lagi ya memang kalau sebisa mungkin kan kalau bisa ke psikolog atau ke psikiater ya, gitu. Karena sebenarnya untuk dapat diagnosis PTSD, pertama kita harus ke psikolog atau ke psikiater dulu nih. Kalau misalnya kita belum ke psikolog atau ke psikiater, belum tentu kita belum bisa sepenuhnya bilang kita punya PTSD. Karena istilahnya belum diperiksa oleh orang yang lebih profesional gitu. Jadi, memang utamanya memang perlu ke psikolog atau ke psikiater terlebih dahulu. Tapi kalau misalnya memang saat ini belum bisa gitu dan kita sudah merasa terganggu sama hal-hal yang kita rasain atau gejala-gejalanya, kamu bisa melakukan hal-hal yang tadi udah sempat disebutkan juga dalam bentuk usaha mandiri gitu. Yang pertama tentu edukasi diri lebih lanjut juga nih mengenai PTSD itu kayak gimana. Misalnya mungkin, Briana juga bisa edukasi diri kayak sebenarnya gejala yang muncul di Briana itu apa, terus kejadian traumatisnya itu apa. Nah, kejadian traumatis itu biasanya bisa membuat kita punya PTSD karena situasi traumatisnya masih terus berjalan sampai saat ini, atau kita nggak bisa keluar dari situasi traumatisnya. Nah, kita, Briana bisa nge-assess atau bisa menilai dulu nih situasinya saat ini, apakah, ada cara keluar dari situasi traumatisnya, atau apakah traumanya ini masih berlangsung sampai sekarang, atau sebenarnya sudah selesai, atau gimana. Itu perlu di-assess juga karena itu menentukan kira-kira sebenarnya apa yang bisa Briana lakukan. Kalau misalnya sekarang situasi traumatisnya masih berlangsung gitu, maka langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mencari upaya untuk bisa keluar dari situasi traumatisnya. Nah, tapi kalau misalnya memang nggak bisa nih keluar dari situasi traumatisnya, berarti gimana caranya supaya Briana bisa melindungi diri dari situasi tersebut, gitu. Melindungi diri dalam arti melindungi keamanan dirinya, gitu, dan juga melindungi kenyamanan dirinya. Bisa juga tadi dengan lakukan latihan relaksasi secara terus-menerus, memenuhi kegiatan sehari-hari dengan aktivitas-aktivitas yang bisa memberikan energi positif buat Briana. Terus tadi, mangkok emosinya gitu ya, biar nggak melumpah atau nggak tumpah kemana-mana, nggak melebar kemana-mana, coba dikasih keran dalam bentuk bercerita ke orang, melakukan hal-hal yang kreatif, menulis gitu ya, misalnya kalau nggak mau cerita ke orang, menulis, journaling gitu, itu juga bisa bantu untuk ngeluarin atau mengeluarkan emosi dalam bentuk yang lebih sehat juga gitu. Supaya Briana juga nggak jadi terlarut sama emosi-emosi negatif yang mungkin menyertai gejala-gejala PTSD-nya yang lain gitu. Kalau bisa punya dukungan sosial sama orang sekitar gitu, minta bantuan, atau sekedar bercerita, itu baik banget. Itu paling baik sebenarnya. Supaya Briana juga nggak ngerasa sendirian ketika dalam situasi ini. Dan yang terakhir atau yang paling penting sebenarnya adalah untuk konsistensi. Mungkin usaha-usaha yang tadi disebutkan itu kesannya kayak, kok ini kayak nggak membantu situasi trauma saya sama sekali sih? Kok kayaknya nggak ada hubungannya sama situasi trauma yang saya hadapi, itu nggak membuat trauma saya selesai gitu. Karena memang sebenarnya mungkin kebanyakan situasi trauma adalah hal yang tidak bisa kita selesaikan atau nggak bisa kita kendalikan. Apakah kecelakaan bisa kita kendalikan? Enggak. Bencana alam bisa kita kendalikan atau enggak? Enggak. Apakah kalau kita menjadi korban pelaku kekerasan, kita bisa mengendalikan pelakunya? Enggak juga. Jadi sebenarnya PTSD itu bukan untuk menyelesaikan traumanya,
Tapi gimana cara kita untuk bisa tetap tumbuh, bereaksi lebih positif, dan juga tetap mengembangkan diri terlepas dari adanya situasi trauma yang kita hadapi. Jadi memang hal-hal yang diberikan atau hal-hal yang kita lakukan itu fokusnya adalah ke mengembangkan diri dan membuat diri sendiri lebih nyaman. Dan kenyamanan dan pengembangan diri tentunya nggak bisa dilakukan hanya seminggu, 2 minggu. Perlu dilakukan secara konsisten dan juga dengan penuh niatan dan kepercayaan bahwa yang kita lakukan itu bisa digunakan untuk membantu diri kita lebih baik. Kalau dari kitanya sendiri nggak percaya yang kita lakukan itu bisa membantu diri kita, ya berarti sedikit kemungkinan kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita lakukan. Itu sih sebenarnya. Tapi aku doakan Briana dalam kondisi yang lagi cukup aman dan juga cukup nyaman saat ini, dan semoga dengan ikut webinar ini juga jadi salah satu upaya mengedukasi diri terlebih dahulu ya buat Briana. Oke. Baik, semoga menjawab ya Briana. Jadi untuk upaya apa yang bisa kita lakukan, yaitu mencari upaya keluar dari situasi tersebut, melindungi diri, punya dukungan sosial, dan konsisten yang paling penting. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Nadira UNJ, bagaimana jika seseorang pengidap PTSD itu awalnya dinyatakan sudah sembuh oleh profesional karena pengobatan atau psikoterapi tersebut, tiba-tiba mengalami kembali PTSD itu kembali, apakah penanganannya masih sama seperti pertama kali mengalami PTSD atau harus memiliki penanganan yang khusus atau lebih? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Nah, ini mungkin sesuatu yang sangat personal untuk masing-masing klien ya sebenarnya. Jadi bisa jadi sangat berbeda-beda antara masing-masing orang karena mungkin dia istilahnya mengalami PTSD lagi itu bisa jadi beberapa faktor gitu. Faktor yang pertama bisa jadi dia mengalami PTSD lagi karena dia mengalami kecelakaan lagi gitu atau mengalami situasi yang buruknya itu lagi gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini mungkin penanganan yang sama kayak yang sebelumnya itu bisa jadi bisa jadi berfungsi buat dia gitu. Atau kalau misalnya ternyata dia mengalami trauma yang lebih parah atau bentuknya berbeda dengan yang trauma sebelumnya dan itu traumanya sekaligus banyak gitu dalam satu waktu, ya itu mungkin butuh penanganan yang lebih dibandingkan yang sebelumnya. Bisa juga misalnya ternyata dia mengalami lagi gejala PTSD-nya karena dia berhenti melakukan hal-hal yang biasanya dia lakukan ketika dia mengelola PTSD-nya sebelumnya gitu. Ya ini kan berarti berarti yang perlu dia lakukan adalah penguatan untuk tetap melakukan hal-hal positif yang sudah dia lakukan atau istilahnya melakukan lagi intervensi-intervensi yang diberikan baik itu obat-obatan maupun penanganan secara psikoterapinya. Tapi sebenarnya yang perlu dipahami adalah kalau kita ngomongin gangguan kesehatan mental gitu ya, 100% sembuh itu bukan berarti jadinya 100% nggak bisa sakit lagi, gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita flu gitu ya, kita bisa 100% sembuh dari flu, tapi kalau misalnya kita dalam kondisi, imunnya lagi turun, ya ke depannya kita bisa lagi kena flu gitu. Tapi, kalau misalnya kita udah tahu remedinya atau obatnya dari flu yang pertama, kita bisa mempraktikkan lagi obat yang sama untuk flu yang kedua. Kalau misalnya ternyata flu-nya sama lagi. Kalau varian flu-nya beda, ya mungkin obatnya perlu yang beda. Sama kayak gangguan kesehatan mental. Kita bisa sembuh 100% gitu ya. 100%-nya tapi kan subjektif, balik lagi ke masing-masing orang. Let's say si orang ini sudah bisa kembali lagi 100%, dia bisa beraktivitas kayak normal, nggak lagi tertrigger kalau ketemu atau keinget pengalaman traumatisnya. Tapi ada suatu masa di mana dia lagi sedih banget, atau lagi situasi di sekitarnya lagi nggak berjalan dengan lancar, kondisi mood-nya lagi rendah, dia juga lagi dalam kondisi yang rentan, tiba-tiba ke-trigger lagi traumanya dan mulai lagi kondisi PTSD-nya itu bisa banget lagi gitu. Ya, jadi balik lagi gitu. Dia bisa pernah merasakan 100% lagi, tapi mungkin bisa lagi ke-trigger kalau misalnya kondisinya dia lagi kurang oke. Jadi memang kalau ngomongin gangguan kesehatan mental dan juga kesehatan mental secara umum gitu ya itu adalah sebuah perjalanan yang pasti ada naik turunnya kayak hidup gitu. Hidup kan nggak mungkin kita di atas terus ya, pasti akan pernah di bawah juga gitu, roda terus berputar. Begitu juga soal kesehatan mental. Kita mungkin pernah ngerasa kita sangat oke, wah I can rule the world gitu. Aku bisa nyelesain semua masalah dalam hidupku satu hari. Tiba-tiba besoknya langsung loyo lagi gitu. Misalnya kita jadi moodnya lagi sedih, terus kayak, aduh aku nggak bisa ngerjain apa-apa, aku tuh payah banget gitu. Ya itu bisa banget terjadi gitu. Dan itu bagian sebagai seorang manusia.
untuk bisa merasakan berbagai macam emosi yang diberikan oleh Tuhan juga, dan juga untuk bisa belajar menghargai dan juga memaknai setiap kejadian dalam hidup kita, meskipun mungkin itu kejadiannya yang buruk. Gitu sih. Jadi mungkin membantu juga, jadi ini sebenarnya kalau dirangkum bisa bisa jadi sama, bisa jadi beda tergantung jenis, traumanya atau trigger yang muncul lagi itu apa, dan juga tergantung sama kondisi personalnya, kehidupan si masing-masing orang ini juga, gitu sih. Baik, apa namanya, jadi kalau udah 100% sembuh juga bukan berarti kita nggak bisa ngalamin itu lagi ya, Kak. Bisa jadi kita dapat mengalami lagi, ke-trigger lagi gitu. Sama kayak yang tadi Kak Fariza bilang, bisa jadi kita kalau aku malah paginya seneng banget, bisa jadi sorenya gloomy, mellow, itu sering banget sih terjadi kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir di termin ini dan di sesi Q&A nih, Kak, ada dari Davin UGM. Izin bertanya, Kak. Jadi saya punya trauma yang sama yang diberikan oleh orang tua saya dan mantan pacar saya. Lalu saya berusaha memendam dan tidak mau mengingatnya lagi. Tetapi kok saya malah jadinya benar-benar susah untuk mengingat beberapa kenangan saya dulu ya, Kak. Apakah itu normal? Terima kasih, Kak. Oke. Mungkin aku turut bersedih ya, Davin, karena kamu pernah mengalami situasi yang traumatis buat diri kamu, dan itu nggak cuma sekali, tapi juga terulang lagi sama mantan pacar kamu. Nah, memang ketika kita mengalami situasi yang traumatis, memendam, buat beberapa orang mungkin pilihannya memendam ya, karena ngerasa bahwa mungkin nggak ada orang lain yang mau dengerin cerita saya. Atau ya ini ceritanya orang yang saya anggap deket aja ternyata nggak baik buat saya gitu. Mana ada orang yang mau dengerin cerita saya ke depannya, orang keluarga saya aja ternyata orang tua saya begitu, mantan pacar saya begitu gitu. Jadinya kita nggak percaya lagi sama orang lain gitu. Memendam itu memang banyak dilakukan orang, tapi sebenarnya memang kurang sehat. Tapi kalau misalnya tadi kamu bilang kok jadinya susah nginget beberapa kenangan, nah ini sebenarnya bentuk salah satu gejala juga tuh. Kalau misalnya tadi kita lihat PTSD ya, dalam arti jadinya karena itu sesuatu yang sangat berat atau sangat menyakitkan buat kita jadi memilih untuk mengunci ingatan tersebut, sehingga kita sendiri nggak bisa akses ingatannya. Nah, itu banyak terjadi sama teman-teman atau orang-orang yang memang, terbiasa untuk atau menekan, ya, menekan emosi-emosinya, jadi, "Ah, ya udahlah daripada gue sakit hati mending gue nggak usah mikirin," gitu. Dan itu udah jadi mekanisme secara bawah sadar, kita nggak perlu nggak mikirin, kita bahkan udah secara otomatis gitu kayak, ya mengarsipkan ingatan yang di situ di tempat yang kita sendiri udah nggak bisa akses gitu, istilahnya. Nah, itu adalah bagian diri kita untuk melindungi diri kita sendiri. Kalau belajar mekanisme defense gitu ya, mekanisme pertahanan diri, ya itu sebenarnya salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri, yaitu repress. Nah, kalau dibilang normal atau enggak, itu banyak terjadi, tapi sebenarnya bukan berarti sehat ya. Banyak orang mungkin yang mengalami situasi traumatis, ada repress kayak gini, nggak bisa ingat situasinya, tapi bukan berarti itu sesuatu yang sewajarnya dilakukan sama kita atau, secara sehatnya baik dilakukan oleh kita, gitu. Nah, kalau misalnya memang Davin sekarang masih terbiasa memendam gitu, ya mungkin bisa nih pelan-pelan coba cerita ke orang gitu, atau kalau tadi nggak bisa cerita, coba ditulis, atau coba juga menyalurkan dengan bentuk-bentuk lain yang lebih, nyaman dan aman menurut Davin itu kayak gimana. Karena kalau misalnya tadi dipendam terus-menerus, ingatlah bahwa mangkok kita itu ukurannya akan segitu-segitu aja dan air akan terus terisi. Airnya ini adalah emosi-emosi negatif dalam diri kita. Air kagak bisa diteken ya, makin diteken air ya ada malah makin melebar kemana-mana gitu. Kalau misalnya kita kasih tekanan ke dalam air di dalam mangkok, yang ada malah airnya jadinya melebar. Kalau melebar itu berarti dia meluap dalam bentuk yang kita nggak bisa kontrol atau dalam arti meledak-ledak. Jadi sebisa mungkin carilah keran-keran yang bisa kita atur kapan keluar, kapan enggaknya untuk menyalurkan emosi-emosi kita. Apa itu keran-kerannya tadi? Cerita, nulis, terus mengeluapkan emosi dalam bentuk hasil-hasil karya yang lain. Mungkin juga mau pergi konseling gitu ya, minta bantuan atau juga relaksasi diri. Nah, itu juga tuh bisa tambahlah keran-keran di sekitar mangkok kita, supaya kita jadi bisa mengelola emosi lebih baik juga dan jadinya gejala-gejala yang kayak tadi gitu, nggak bisa ingat situasinya, atau mungkin jadinya sulit konsentrasi dalam kehidupan sehari-hari, itu nggak terulang atau nggak muncul lagi.
Itu sih Davin, semoga membantu. Semoga jawaban Kak Fariza dapat membantu ya, Davin. Tapi ini Kak dari jawaban Kakak terhadap pertanyaan Davin tadi, aku jadi mikir kan kalau misalnya dia lupa itu karena dia merepress ya Kak. Jadi dia ingatannya lupa gitu. Tapi kan kalau kita sering merepress itu suatu saat akan meledak-ledak. Nah, apakah karena meledak-ledak itu apakah suatu saat dia akan ingat sendiri gitu tentang kejadian traumanya itu? Oke, kalau kita ngomongin ingatan itu kan sebenarnya itu suatu hal yang masih secara penelitian pun juga masih nggak jelas gitu ya, di bagian mana sih ingatan tersimpan, ingatan tuh kesimpannya dalam bentuk apa, segala macam itu masih belum ada penelitian yang bisa membuktikan secara jelas saat ini. Tapi kalau kita ngomongin represi gitu ya, kalau misalnya tadi ditekan apakah dia akan jadi meledak-meledak, itu bisa jadi ada beberapa opsi nih. Dia ngenekan, dia nggak sadar nih dalam kehidupan sehari-hari, tapi muncul dalam bentuk mimpi-mimpi. Jadi mimpi-mimpinya mungkin yang simbol-simbolnya, misalnya kita nggak mau inget kalau kita ada deadline, tapi di mimpi kita dikejar-kejar sama monster. Nah, itu mungkin adalah salah satu bentuk kita nge-repress deadline kita dan muncul secara alam bawah sadar dalam bentuk mimpi. Bisa jadi kayak gitu. Bisa jadi yang kedua adalah akan ada masa di mana dia meledak-ledak tanpa tahu alasan persisnya itu apa. Itu bisa jadi banget. Gitu. Saking dia nggak mau inget penyebabnya apa gitu ya, dia bisa jadi marah-marah sendiri gitu. Kayak, let's say aku misalnya pernah salah ngomong di depan umum gitu pas lagi presentasi gitu. Terus habis itu kayak aku neken, aku nggak mau ngaku kalau misalnya aku malu gitu pas salah presentasi atau gimana, neken, tiba-tiba aku ketemu situasi di mana temanku yang lagi presentasi dia nggak persiapan gitu. Dia nggak persiapan, dia terus ngomongnya cakadut dan itu adalah anggota kelompokku gitu. Sebenarnya bukan aku yang malu, dia yang malu harusnya. Tapi kan itu sebenarnya dia bagian dari kelompokku ya. Terus kayak aku karena udah gregetan banget sama si orang ini, sama juga pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu ya, nggak pernah mau aku proses bahwa aku punya kemaluan, pernah salah ngomong gitu ya. Bisa jadi aku sangat marah banget sama temanku ini gitu. Aku ngomongnya kayak gitu sih gitu. Terus ya kayak gimana, lo tuh menjatuhkan nama kelompok kita, tahu nggak sih? Ya bisa marah banget yang kayak gitu, yang mungkin alasannya sudah tidak masuk akal gitu kalau menurut temennya gitu. Kayak, ih alah apaan sih orang cuma presentasi di kelas doang, dosennya juga gak dengerin gitu. Misalnya kayak gitu, kayak orang lain mungkin rasanya kayak seharusnya aku nggak perlu marah segitunya, tapi itu jadi aku bisa meledak-ledak banget karena sebenarnya itu memicu sesuatu yang ada di alam bawah sadarku yang sudah aku repress gitu. Ya itu bisa jadi terjadi juga gitu kalau misalnya kelamaan di repress, meledak tanpa kita tahu alasannya apa. Gitu Jadi sih. projecting ya Kak? Bisa jadi, wah itu kalau udah ngomongin mekanisme pertahanan itu bisa kemana-mana lah gitu. Baik, karena udah selesai nih, maaf sekali waktu sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir. Terima kasih juga kepada Mbak Fariza untuk waktu, pemaparan materi, dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada kami semua pada siang hari ini. Semoga apa yang di-share oleh narasumber kita hari ini bermanfaat pada kita semua. Kalau boleh saya simpulkan, jadi trauma itu menurut APA adalah respon emosional terhadap pengalaman buruk. Sedangkan PTSD itu sendiri artinya gangguan psikologis yang muncul setelah adanya trauma di mana ia mengalami kembali pengalaman traumatisnya yang dialami bisa dari 1 bulan setelah kejadian dan mengganggu aktivitas atau fungsi sehari-hari. Terus ciri khas, ada 3 gejala dari PTSD. Yang pertama ada ciri khas khusus, yaitu intrusif, mengalami kembali pengalaman traumatis atau seperti terngiang-ngiang, flashback, dan reaksi fisik gitu ya, emosi atau fisik teringat trauma jadi pusing, teringat dingin, seperti itu. Lalu juga ada gejala menghindar atau mati rasa, menghindari hal-hal yang mengingatkan dia pada traumanya, terus sulit mengingat detail kejadian, dan gangguan mood. Terus ada gejala peningkatan arousal, yaitu kesal, mudah meledak, sulit konsentrasi, dan sulit tidur. Dan untuk mendiagnosisnya dari DSM-5 harus ada 1 atau 2 kategori terpenuhi ya Mbak. Dari A, terpapar traumanya itu ada beberapa poin, terus B juga gejala intrusif, teringat kembali, mimpi buruk, flashback, C, menghindari situasi trauma, D, perubahan mood dan pikiran, E, perubahan reaktivitas. Untuk menangani PTSD dibutuhkan bantuan profesional atau orang-orang sekitar juga.
Ada penanganan farmakologi, yaitu dari obat-obatan seperti antidepresan dan anti-anxiety, namun harus dengan resep dokter karena setiap orang itu berbeda. Terus psikoterapi biasanya menggunakan CBT atau cognitive behavior therapy. Untuk psikoterapi menggunakan EMDR atau juga menggunakan exposure therapy. Namun ada upaya-upaya mandiri juga untuk menangani PTSD, yaitu dengan mengedukasi diri, gabung komunitas, relaksasi, dan bercerita dan be kreatif. Seperti itu. Apakah ada kata-kata terakhir nih dari Mbak Fariza? Apa ya, belum ada sih, tapi sebenarnya mungkin aku harap apa yang sudah disampaikan ke teman-teman pada hari ini juga bisa memberikan penambahan ilmu, juga bisa mungkin nambah kesadaran diri juga kalau misalnya memang ada kayak gejala-gejala yang dialami, dan juga ilmunya bisa diamalkan untuk ke teman-temannya yang lain yang mungkin membutuhkan juga.